yang mungkin belum bergabung dengan IGI, ya kami harap bisa bergabung, karena kita di IGI itu memang lebih arahnya kepada peningkatan kompetensi guru dan lebih kepada IT dan juga literasi. Dan kita di IGI itu ya bersifat bukan kompetisi, melainkan sama-sama ya dengan organisasi lain juga sama-sama dalam hal meningkatkan kompetensi. Jadi alhamdulillah saat ini ya sangat luar biasa program-program IGI Aceh Jaya, dan juga semalam juga ada program IGI wilayah Aceh, dan barangkali ada beberapa hal yang kita ambil hikmahnya, dan juga sambutan dari Ketua Umum IGI Pusat semalam, bahwasanya selama ini mungkin kita tidak merasa bahwasanya kita banyak yang kurang. Ya saya juga seperti itu. Barangkali banyak setelah kita belajar, rupanya kita pasti banyak yang kurang, terutama di bidang IT. Lebih-lebih saat ini, saat pandemi, kita sangat dibutuhkan. Ya, siswa kita, sekolah kita sangat membutuhkan kita agar kita lebih mahir lagi dalam IT. Lebih-lebih saat sekarang ini bahkan siswa kita tidak ada kemungkinan lebih pintar daripada kita. Ini harus kita waspadai. Mudah-mudahan dengan kita terus belajar, karena di IGI itu sharing and growing together, ya, berbagi dan tumbuh bersama-sama, pantang mengajar sebelum belajar. Jadi saya pikir ini suatu suatu kesempatan bagi kita untuk terus belajar, dan insya Allah kami juga dalam waktu dekat ini dalam menyambut momentum Hari Pendidikan, Hari Guru Nasional, insya Allah akan jatuh pada tanggal 20 November bulan depan. Yang mohon dukungannya juga, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kami akan mengadakan pelatihan pembuatan RPP inspiratif sesuai dengan edaran Menteri. Barangkali ini sangat perlu juga, karena kenapa? Selama ini kita RPP itu banyak lembarnya, dan alhamdulillah sekarang sudah dirampungkan, sudah disederhanakan oleh Menteri Pendidikan, dan ini juga jadi kesempatan bagi kita untuk terus belajar, sehingga RPP inspiratif yang hanya satu lembar itu benar-benar kita hasil karya kita sendiri. Saya pikir itu saja. Kemudian selanjutnya semalam juga ada beberapa yang japri dan juga di grup itu menanyakan masalah Microsoft 365. Kami ingin sampaikan bahwasanya akun Microsoft 365 khusus diberikan untuk anggota IGI. Kenapa demikian? Kami ingin sampaikan bahwa Microsoft selama ini itu bekerja dengan IGI, dan bisa kami katakan nama Microsoft juga naik dengan adanya banyak master dari IGI. Dan beberapa waktu lalu juga sudah dilaksanakan yang namanya destinasi Microsoft. Itu juga mayoritas adalah masternya, trainernya itu merupakan IGI. Dan sebagai bentuk apresiasinya, Microsoft terhadap IGI memberikan akun penuh kepada Ikatan Guru Indonesia untuk dibagikan kepada anggota. Dan kami mohon maaf, memang non anggota IGI itu kami tidak bisa memberikan akun Microsoft 365 kecuali yang guru inovatif. Dan saya pikir berbicara dengan masalah akun, kalau berbicara masalah uang, tidak seberapa uang 50.000 kita keluarkan untuk mendaftar IGI, 20.000, 40.000 kita mendaftar untuk kegiatan ini, tidak seberapa dibandingkan akun yang kita dapatkan. Insya Allah ini sangat bermanfaat kepada kita, lebih-lebih kita sebagai guru, ya, untuk meningkatkan kompetensi diri kita saat kita mengajar nanti di sekolah. Saya pikir itu saja Pak Ernard. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Saya lihat di sini ada Bapak Kepala Sekolah yang sangat luar biasa, Bapak Taufik ya Surya dari SMP Negeri 1 Calang, ya, yang selalu antusias sekali sejak kemarin kami lihat. Ada ya ada Bapak Muhammad Yani juga, Kepala SMA S Darul Abral, Bapak Fadli juga, ya. Ada Bu Aisyah Nasution juga Al-Ansar, kemudian juga ada Bu Sepati Lubis. Saya pikir ini luar biasa ya, semangat ataupun motivasi daripada Bapak Ibu kepala sekolah, bukan hanya memotivasi gurunya, bahkan juga kepala sekolah juga ikut belajar di sini bersama-sama. Dan kami tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu kepala sekolah juga kami siap menerima apabila ada ilmu-ilmu yang bermanfaat dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa berbagi dengan kami. Saya pikir cukup sekian, Pak Ernal, Pak Abu, para trainer yang sangat luar biasa, juga para penulis ya dari IGI Aceh Jaya.
Insya Allah kami terus berusaha, mohon doa, mohon dukungannya. Kami terus berusaha untuk melakukan yang terbaik demi sama-sama kita meningkatkan kompetensi diri kita dan juga kita berbagi kepada rekan-rekan kita baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dan barangkali manfaatnya dengan adanya kegiatan ini kita juga bukan hanya berpikir untuk diri kita sendiri, barangkali juga bisa kita berbagi untuk rekan-rekan kita yang lain yang ada di sekolah kita dan juga bisa menutup membuka ya tutup botol kepala sekolah ratusan kepala sekolah lain. Dan sangat luar biasa saya lihat di sini walaupun tidak diberikan biaya pendaftaran oleh para kepala sekolah, namun ada inisiatif sendiri guru-guru lain untuk membayar biaya pendaftaran untuk mengikuti kegiatan ini. Saya pikir bukan masalah uang. Saya yakin memang tujuan daripada Bapak Ibu sekalian adalah untuk meningkatkan kompetensi diri, terutama di bidang IT yang saat ini yang saya pikir di era globalisasi yang saat ini, era disrupsi 4.0 ini saya pikir sangat bermanfaat untuk kita. Saya pikir itu saja. Terima kasih Pak Ernal, para trainer, rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita dan juga untuk sekolah kita masing-masing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Maswadi sebagai Ketua IGI Kabupaten Aceh Jaya. Baik, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, acara kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada al dan sahabat beliau sekalian. Baik, guru-guru hebat seluruh Indonesia, di pagi hari ini kita bertemu kembali pada acara pelatihan daring Mereno Guru di Aceh Jaya atau Megaya. Bapak Ibu yang berbahagia, saya bertindak sebagai host. Pada hari ini, acara akan dipandu oleh Ibu Yusni SPD SD MSI. Beliau adalah Kepala SD Negeri 3 Calang. Maka untuk menghemat waktu, acara ini akan dipandu langsung oleh Ibu Yusni SPD SD MSI. Kepada Ibu Yusni, kami persilakan. Silakan Bu Yusni dihidupkan mikrofonnya. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak host kita, Pak Abu Bakar SPD, atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga pada pelatihan Megaya Mereno Guru di Aceh Jaya kali ini, pada hari ketiga ini, masih diberi kesempatan kesehatan kepada kita semua. Dan tak lupa pula, selawat beriring salam, sama-sama kita sanjung-sajikan ke pangkuan Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Jadi, untuk keberkatan acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah dalam hati masing-masing. Al-Fatihah dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Baiklah, Bapak Ibu peserta pelatihan semuanya. Selamat datang, selamat bergabung di acara kita pada hari ini, dimanapun Bapak Ibu berada. Sebelum acara kita mulai, sebaiknya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yusni SPD SD MSI, bertugas di SD Negeri 3 Calang, dan berkedudukan di keanggotaan IGI sebagai Bendahara IGI Kabupaten Aceh Jaya. Jadi, untuk hari ini saya akan bertindak sebagai moderator. Selanjutnya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu peserta pelatihan semuanya, moderator trainer kita hari ini, yaitu Ibu Aida Riani SPD. Beliau saat ini bertugas
di SD Negeri 1 Calang, Kabupaten Aceh Jaya, dan beliau memiliki prestasi lulus sertifikasi non-PNS pada jalur BLPG. Kemudian beliau juga telah berhasil menyelesaikan buku dengan judul Desember Terakhir di Ibu Kota, dan juga cerpen yang berjudul Gambas Buat Nenek. Dan trainer kita kali ini akan memperkenalkan kepada kita semua tentang Microsoft Teams. Jadi untuk selanjutnya saya akan sampaikan ketentuan dalam acara inti kita ini. Yang pertama, penyampaian materi akan berlangsung lebih kurang selama 3 jam atau sampai dengan jam 12 nanti. Kemudian yang kedua, selama trainer kita menyampaikan materi, peserta pelatihan tidak dibolehkan untuk meninggalkan ruang Zoom kita ini. Karena di akhir sesi nanti akan ada tugas-tugas yang harus Bapak Ibu selesaikan. Jadi kami sangat mengharapkan kepada Bapak Ibu semua dapat mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Baiklah, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu trainer kita hari ini, yaitu Ibu Aidar Yani SPD. Silakan Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu Pak Ketua tolong ini dengan dekat kali dengan Bu Aidar, itu mikrofonnya. Oke, silakan Bu Aidar. Share screen dulu, Pak Erna, ya. Boleh? Kok nggak diizinkan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Aidar. Puji syukur. Sudah ya? Puji syukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala Rasulillah. Terima kasih kepada rekan-rekan panitia, rekan-rekan IGI semua. Terima kasih kepada Bapak Ketua IGI. Terima kasih kepada Bapak Kepala dan Ibu Kepala Sekolah yang sudah bergabung dalam Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Kepala Sekolah yang sudah bergabung dalam kegiatan pelatihan daring Gaya 2020. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah bergabung dalam pelatihan kita kali ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu guru yang berada di luar Aceh, ya, khusus luar Aceh Jaya yang sudah bergabung dalam pelatihan kita kali ini. Dalam kesempatan hari ini, saya diberikan kesempatan oleh rekan-rekan panitia dan rekan-rekan IGI untuk memberikan materi tentang Microsoft Teams, khususnya Pak Ibu. Saya adalah trainer Microsoft Teams. Karena diberikan juga kesempatan untuk memperkenalkan, ya, mengenalkan tentang Google Classroom, mungkin nanti tidak akan seutuhnya, karena sejujurnya saya terbaru yang digunakan dalam Google Classroom. Saya mohon maaf mungkin guna Microsoft, ya, Microsoft Teams. Dan itu sudah saya coba kepada anak murid saya di sekolah. Mungkin belum ya seutuhnya, ya, belum seperti harapan kita bisa kita gunakan semuanya, karena ini aplikasi ini belum kita perkenalkan kepada siswa, jadi masih agak terbatas dalam penggunaan atau aplikasi di lapangan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebentar saya coba share screen dulu. Pak Ernal. Oke, Bu Aidar, silakan di share screen. Silakan, Oke, Bu. bisa. Oke, nampak sekarang, Pak? Sudah. Silakan, Bu, diulang. Sekilas saya beritahukan belum nampak, tentang... Bu, coba di share belum, screen-nya, belum. Silakan diulang, Bu. Sebentar. Nah, sudah nampak Pak Abu?
Belum Belum, ya? Bu, belum. Coba. Nah, ini Sudah bisa, Bu? Coba cek, Bu. ya sebentar. Karena Ulang lagi di share sini screen-nya, saya Bu. sudah, kayak mana kita keluar nih, Pak Mas? Di share screen, Bu. Share screen. Di bawah ini ada tombol juga nih, ke sini. Ya, silakan Bu Haidar di share Sebentar screen-nya. Bapak Ibu ya. Ya, silakan, Bu. Coba di share screen itu udah saya multiple tuh. Sebentar. Ya, di tombol warna hijau yang tanda panah, Bu, di share Oh ini. screen-nya. Buka dulu. Oh, sebelum dibuka dulu ya. Ya, udah nampak tuh. Ya, silakan. Sudah. Udah oke tuh, lagi proses tuh. Oke, sip. Ya, sip, Bu. Udah nampak, udah. Sudah ya? Oke. Sebelumnya saya tampilkan dulu. Ya, sudah. Sebelumnya saya tampilkan dulu tentang aplikasi. Sebentar. Apakah sudah nampak semuanya? Sudah, Bu. Layarnya? Sudah. Nah, saya ingin memperkenalkan dulu Bapak Ibu tentang Google Classroom. Google Classroom ini adalah aplikasi LMS, ya, salah satu aplikasi LMS yang digunakan oleh Bapak dan Ibu guru pada saat pandemi sekarang. Jadi di sini saya kasih tampil saja, ya, saya perkenalkan dulu profil saya Bapak Ibu sebentar. Tadi memang sudah Bu Haidar, disebutkan izin sebentar, Bu. kepemilikan. Kalau bisa slide-nya di full screen aja, Bu, biar lebih bagus tampilannya. Tampilan slide-nya kalau bisa di full screen aja. Iya. Sudah? Ya, oke sih, Bu. Lanjut. Oke. Sedikit terima kasih kepada Ibu Moderator tadi ya sudah menyampaikan sekilas tentang profil saya. Profil saya seperti ini, Bu, Bapak Ibu. Tempat tanggal lahir saya di Samalanga, 8 Agustus 1983. Setelah itu saya pernah ya, Bapak Ibu, saya pernah mungkin bekerja atau saya merasa bakti saja saya sebutkan. Saya pernah bekerja menjadi guru TK, menjadi guru SD, dan semenjak di Calang di sini saya pindah ke sini, saya bekerja di SMA dan sekarang di instansi SMP. Jadi seperti itu Bapak Ibu riwayat pendidikan dan pekerjaan saya. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Ini adalah buku yang sudah saya hasilkan yang disebutkan oleh Ibu Moderator tadi. Bapak Ibu kalau ingin melihat ataupun membuka website ataupun di media sosial ataupun internet, boleh Bapak Ibu cari buku ini, dia tersedia secara online maupun offline. Nah, ini nanti Bapak Ibu tinggal ketik saja judul bukunya. Ya, ini cerita pribadi saya yang saya tuangkan di situ. Ini saat penghargaan apresiasi kami. Saya lanjut Bapak Ibu kepada materi kita. Google Classroom adalah ruang kelas, ya, atau serambi pembelajaran yang diperuntukkan terhadap setiap ruang lingkup pendidikan yang dimasukkan untuk menemukan jalan keluar atas kesulitan yang kita hadapi pada saat sekarang. Nah, ini Google Classroom rilis perdana sekali pada tanggal 12 Agustus 2014. Ya, Bapak Ibu. Kita lanjut. Ada menu-menu yang ada di dalam aplikasi Google Classroom, mungkin yang sudah sering menggunakan, tidak asing lagi. Ada menu file materi, ya, ada tugas, ya Bapak Ibu, ada file materi dan tugas. Bapak Ibu boleh menampilkan materi, memberikan materi kepada siswa, dan memberikan tugas. Ini adalah sedikit kelemahan Google Classroom. Akses dan memiliki akun hanya dari Google, tidak ada tombol share,
join kelas melalui link referral yang dibagikan, tidak ada tombol link like atau indikator jumlah audiens yang sudah membaca atau menyukai materi yang dibagikan di kelas. Nah, boleh Bapak Ibu lihat di situs web yang saya tampilkan di sini, atau Bapak Ibu cari-cari di YouTube ataupun internet. Di sini Bapak Ibu, pertama, langkah-langkah ketika Bapak Ibu ingin masuk ke dalam Google Classroom. Google Classroom kalau saya lihat, Bapak Ibu, mungkin simple, boleh siapa saja yang ingin masuk ke dalam aplikasi tersebut, mereka tinggal membuka browser internet, lalu ketik di situ classroomgoogle.com di kolom alamat URL tersebut. Setelah itu tekan enter. Nah, nanti Bapak Ibu langsung akan ada aplikasi yang akan terbuka, halaman Google Classroom. Dan langkah yang kedua, pilih akun Google yang akan dipakai, klik continue, maka Bapak Ibu akan dibawa ke halaman utama Google Classroom. Seperti ini Bapak Ibu. Ya, setelah Bapak Ibu tadi buka browser, Bapak Ibu ketik google-classroom.com, nah nanti akan tampil halaman seperti ini. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan membuat kelas, ya, Bapak Ibu membuat kelas. Kalau misalnya Google Classroom, nanti setelah Bapak Ibu membuat kelas, nanti ada kode kelas yang langsung ada di bawah kelas tersebut. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil kode kelas ini, Bapak Ibu berikan kepada siswa, Bapak Ibu bisa berikan nanti kepada misalnya Bapak dan Ibu, kawan Bapak Ibu ya. Jadi harus kita join dengan ini kode yang ada di bawah kelas kita, ya, kode kelas. Nah, itu ya Bapak Ibu, berikan kode itu. Jadi ketika siswa ingin join kelas dengan kita, mereka harus join dengan kode yang kita berikan. Nah, itu cara masuk ke dalam Google Classroom Bapak Ibu. Nah, ini nanti ya kita bisa ada seperti chat ya Bapak Ibu, kita bisa berbicara dengan siapa saja yang sudah bergabung di dalam kelas kita. Nah, setelah itu ini kelas-kelas yang sudah terbentuk. Ya, ini kelas-kelas yang join dengan kita ataupun kita bergabung dengan kelas mereka. Nah, Bapak Ibu nanti kalau ingin membuat kelas, tinggal klik tanda tambah ini. Nanti ada dua pilihan di sini, mau gabung ke kelas ataupun membuat kelas. Ya, Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, ini masih tampilan beberapa kelas-kelas yang sudah ada di dalam aplikasi Google Classroom kita. Kita lanjut Bapak Ibu. Di sini nanti setelah tadi Bapak Ibu ada tampilan, kan tadi dua ya, ada materi dan bagian tugas. Nah Bapak Ibu nanti tinggal klik tanda tambah di sini, kalau ingin memberikan materi nanti ada pilihan. Nah kalau Bapak Ibu ingin memberikan tugas, di sini ada pilihan untuk membuat tugas. Ini tugas, sebelumnya diberikan dulu materi. Boleh Bapak Ibu memberikan menyematkan link ataupun langsung video dari YouTube pembelajaran-pembelajaran sehingga anak-anak ketika ingin mengakses materi tersebut, materi yang kita sampaikan, materi yang kita berikan sudah kita saring terlebih dahulu, jangan sampai ada gambar-gambar maupun video-video yang tidak nyaman ataupun tidak sesuai dengan anak didik kita. Jadi kita bisa memilih dan mengambil yang sesuai menurut materi dan sesuai untuk anak didik kita, Bapak Ibu. Setelah itu kita lanjut ya. Nah, ini adalah tugas ya, materi. Bapak Ibu ingin memberikan kuis, pertanyaan, materi nanti di tanda tambah ini. Nanti Bapak Ibu tinggal memilih apa yang ingin Bapak Ibu berikan kepada siswa Bapak Ibu. Ya, ini. Nah, di sebelah sini juga
ada, saya tampilkan gambarnya. Mungkin nanti Bapak Ibu ketika membuka akan ada tampilan seperti ini. Kita lanjut. Ini Bapak Ibu ya, saya lanjut masih dengan tampilan seperti tadi. Nah, ini pemberian materi-materi. Jadi nanti Bapak Ibu, kita bisa melihat ketika nanti misalnya kita memberikan soal kepada anak didik kita, jadi nanti kita bisa melihat berapa orang yang sudah menjawab, berapa orang yang sudah mengembalikan, menjawab dan mengembalikan tugasnya kepada kita. Dan kita memberikan penilaian kepada siswa. Nah, ini penilaian, dinilai. Setelah itu, Bapak Ibu jangan lupa, kalau saya agak lupa, maaf, apakah bisa memberikan, sepertinya bisa memberikan umpan balik. Karena saya, maaf, tercampur dengan Microsoft Teams. Di sini bisa diberikan umpan balik, diperiksa tugas-tugasnya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Selanjutnya saya lanjutkan dengan tampilan seperti ini. Ini adalah contoh tugas yang ada sama siswa. Mereka membuka tugas, setelah itu langsung menjawab di halaman dan tugas yang kita berikan. Nah, ini betul Bapak Ibu, kita bisa memberi komentar pribadi kepada mereka. Apakah tugas mereka bagus? Kalau memang bagus, sampaikan bagus Bapak Ibu. Mereka lebih senang. Kalau memang yang mereka kerjakan, kita berikan apresiasi dan nilai-nilai yang bagus. Kalau memang masih kurang, diberikan dengan bahasa yang lebih bagus supaya mereka bisa memperbaiki untuk ke depan bagaimana yang seharusnya harus mereka lakukan. Ya, Bapak Ibu seperti itu. Ini adalah tampilan-tampilan tugas mereka yang mereka kembalikan kepada kita. Nah, ini Bapak Ibu ada tadi kan ada materi, Bapak Ibu bisa membuat kuis. Nah, di sini ada blank kuis, masih kosong. Jadi kita bisa membuat soal-soal dalam bentuk seperti ini. Kita bisa membuat ini dalam bentuk choice, Bapak Ibu, pilihan ganda. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan soal dalam bentuk esai. Kalau yang tadi seperti esai, Bu ya, yang saya tampilkan. Kalau ini adalah pilihan ganda. Nah, tugas siswa. Nah, ini bagian ketika Bapak Ibu sudah menerima tugas dari siswa dan Bapak Ibu ingin mengecek nilai. Kalau misalnya Bapak Ibu dalam membuat soal kuis tadi memberikan poin nilai, nanti nilai itu akan langsung ada di bagian di sini. Ya, Bapak Ibu. Setelah itu, kalau yang tugas misalnya seperti yang esai, Bapak Ibu harus memberikan nilai manual. Bapak Ibu bisa mengklik di sini setelah memeriksa tugas seperti tadi, Bapak Ibu bisa membuka dan membaca tugas tersebut, memberikan nilai di halaman ini. Setelah itu ini bisa dikembalikan kepada siswa Bapak Ibu. Berapa nilai yang mereka dapatkan, ya. Setelah itu komentar pribadi kita atau umpan balik kita kepada siswa. Nah, ini jawaban-jawaban kita bisa mengecek. Setelah itu ke bagian bisa diekspor ke bagian Excel. Nanti jawaban-jawaban mereka ini Bapak Ibu, ABC misalnya apa saja yang mereka pilih. Kalau mereka berdalih ataupun beralasan, oh saya kemarin jawab ini ya Bu, saya jawab ini ya Bu, mengapa ya bisa salah? Kita punya bukti di sini. Apa saja yang mereka pilih semua ada di sini. Nah, ini tanggapan-tanggapan dan jawaban-jawaban dari apa yang sudah kita berikan kepada mereka. Nah, kita bisa melihat nilai tadi dalam bentuk grafik. Nanti ada di situ Bapak Ibu, tinggal kita klik di bagian Google Classroom. Nah, ini nanti Bapak Ibu ya, memang ada di situ tampilan dekat penilaian tadi. Ini masih penilaian. Nah, Bapak Ibu, sedikit testimoni dari saya tentang Google Classroom ini. Kita sebagai guru adalah, ya, ini kemarin maaf, ini punya kegiatan menggiwang. Kita harus menarik, bermanfaat, kreatif, bersahabat,
Dan kami kemarin itu kegiatan ini sangat kami tunggu kelanjutannya karena aplikasi ini sangat bermanfaat untuk kami dalam proses pembelajaran. Sedikit Bapak Ibu ingin saya sampaikan bahwa sepanjang yang saya pelajari kemarin, itulah hasil dari pembelajaran kami kemarin tentang Google Classroom. Saya tidak, misalnya kita bisa melihat tadi ya, tampilan-tampilan, mungkin tampilan-tampilannya sangat simple dan bisa orang lain bisa mengakses siapa saja, tetapi simple. Ya, simple Bapak Ibu, mungkin tampilan ataupun fitur-fitur di dalamnya. Maaf, saya bisa mengatakan kalau bagi saya setelah mengenal Microsoft Teams, tampilannya sangat terbatas. Mungkin untuk pembelajaran kita memberikan tugas kepada siswa, umpan balik, penilaian bisa kita gunakan. Sebelumnya juga harus diberikan pemberitahuan ataupun pelatihan juga kepada anak-anak untuk melatih mereka bagaimana bisa masuk ke Google Classroom. Seperti itu Bapak Ibu ya. Saya lanjut lagi tentang PPT. Sebentar, saya share screen lagi tentang Microsoft Teams. Nah, ini kalau ini adalah memang bagian yang sudah saya pelajari dan biasa saya aplikasikan dalam kehidupan Bapak Ibu ya. Sebentar saya share screen dulu. Sudah tampil? Iya, Bapak sudah Bu. Sudah Bu Aidar. Tapi masih belum, layarnya masih. Iya, di full screen aja ya. Bu, biar lebih bagus. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebentar. Iya, oke. Nah, udah ini mantap. Bapak Ibu ya. Tadi ada saya menggunakan, kalau ingin berbicara kelebihan kekurangan, ya nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri sebelum saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu di sini tampilan ini adalah masih dalam profil saya seperti tadi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya memiliki, mungkin ini adalah penyemangat hidup saya. Ketika kita punya pengalaman, kita belajar dari pengalaman itu, kita bisa mendapatkan, mungkin kalau orang lain menganggap bahwa yang kita pelajari ini adalah sulit, tetapi bagi kita, karena ingin mencari pengalaman, ingin mendapatkan ilmu, semuanya terasa tidak asing dan bahkan semuanya bisa kita dapatkan. Ya, mungkin ini adalah penyemangat dari diri saya. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke dalam Microsoft 365. Bapak Ibu, Microsoft 365 ini adalah salah satu fitur yang ada di dalam produk Microsoft. Ya, salah satu fitur yang ada dalam produk Microsoft. Microsoft ini digunakan seluruh dunia, Bapak Ibu, dan digunakan oleh bukan saja dalam dunia pendidikan, dalam dunia bisnis. Kalau di belahan di bagian yang misalnya kota-kota besar yang menggunakan Office Microsoft ini, mereka menggunakan di perkantoran, ya, dalam dunia bisnis, banyak sekali macamnya di sini Bapak Ibu. Nanti kita akan melihat fitur-fitur tersebut. Kalau Bapak Ibu tadi sudah melihat ya bagian-bagian apa saja yang sudah ada di dalam Google Classroom. Nah, Microsoft 365 ini salah satu fitur tadi Bapak Ibu yang digunakan untuk proses pembelajaran untuk dunia pendidikan, dan Microsoft menawarkan sesuatu yang lebih untuk dunia pendidikan. Mereka memberikan gratis untuk kita, bisa memberikan akun gratis untuk kita gunakan dalam pembelajaran atau proses pembelajaran pada saat pandemi sekarang. Nah, kadang-kadang menganggap untuk apa kita belajar aplikasi ini?
mungkin kita sebentar lagi akan belajar tatap muka Bapak Ibu. Tetapi dengan Microsoft ini, pembelajaran tidak hanya dilakukan khusus untuk secara jarak jauh, PJJ, ataupun kita tidak berada di sekolah, tetapi manfaat Microsoft ini bisa digunakan ketika siswa ada di sekolah, kita bisa melakukan hal-hal yang baru dengan mereka. Nah, inilah yang kelebihannya Microsoft 365 ini. Nah, di sini Bapak Ibu, Microsoft 365 ini adalah produk layanan yang ditawarkan oleh Microsoft sebagai bagian dari lini produk Microsoft Office. Secara umum, fasilitas Microsoft ini terdiri dari perangkat lunak Microsoft Office serta perangkat lunak berbasis komputasi awan. Nah, semua paket Microsoft 365 ini diperbaharui otomatis tanpa biaya tambahan. Kalau Bapak Ibu misalnya menggunakan komputer atau laptop Bapak Ibu kalau ingin menggunakan Word ataupun Office yang sudah ada di komputer Bapak Ibu, misalnya sudah lama sekali, kita akan mencari misalnya Word 2019 ataupun serinya itu yang lebih bagus lagi, kita harus membawa ke tempat yang servis komputer ataupun ke tempat bagian komputer untuk minta untuk memasukkan Word yang terbaru, ya. Tetapi di sini di bagian Office ini mereka memperbaharuinya secara otomatis tanpa biaya tambahan. Kita tidak perlu memberikan biaya tambahan untuk memperbaharui. Dan salah satu Bapak Ibu, ini sudah kelebihannya Bapak Ibu ya. Berbasis komputasi awan ini, dia disimpan data-data kita, di awan, bukan maksudnya tersimpan di awan, tetapi kita bisa mengaksesnya tanpa harus membawa misalnya komputer kemana saja, membawa laptop kemana saja, bisa kita akses melalui HP, dan data-data tersebut bisa disimpan secara secara komputasi awan ini seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa kita akses dengan secara online, ya. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya nanti bagaimana kalau versi offline? Kalau di komputer saya Bapak Ibu, saya menggunakan desktop. Untuk desktopnya adalah memang menggunakan Office desktop ya di komputer saya. Kemarin saya minta dengan harga memang harga yang sangat murah untuk itu, dan saya gunakan di komputer saya. Karena tampilannya memang sangat menarik Bapak Ibu ya. Kita lanjut Bapak Ibu, seperti saya katakan kemarin tadi malam, bahwa akun yang saya berikan nanti akan kita aktifkan. Bapak Ibu tinggal membuka browser, boleh boleh Chrome atau apa saja. Setelah itu Bapak Ibu tinggal sebelumnya Bapak Ibu klik dulu ya browser tersebut dengan mengetik office.com. Ya, Bapak Ibu, setelah itu Bapak Ibu masukkan, nanti akan terbuka halaman, nanti saya tampilkan. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan memasukkan akun terlebih dahulu dan memasukkan sandinya. Usahakan Bapak Ibu jangan sampai salah sandi, huruf kecil dan huruf besarnya ditulis yang jelas, yang betul. Nanti Bapak Ibu ketika memasukkan sandinya, Bapak Ibu sudah benar dalam memasukkan sandi. Kalau misalnya Bapak Ibu ada kendala dalam memasukkan sandi tersebut, kemungkinan beberapa kali Ibu masukkan mungkin ada yang salah, tetapi Bapak Ibu tidak bisa mereset ulang, tidak bisa mereset sendiri. Laporkan kepada saya akan memberitahukan kepada pihak Microsoft, dan nanti akan direset ulang akun Ibu, akun dan sandi Ibu. Bukan akun tetap itu saja, tetapi ya akan direset sandinya. Nanti mungkin diberikan sandi yang baru. Nah, kita lanjut. Ini tampilan, salah satu tampilan Microsoft Teams.
Ya, Microsoft Teams ini sebelumnya Bapak Ibu ketika memang sudah aktif, aktivasi akun Bapak Ibu sudah aktif. Nah, Bapak Ibu ingin masuk ke dalam aplikasi Microsoft Teams, berarti Bapak Ibu sudah bisa masuk ke dalam aplikasi Microsoft Teams tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mendownload Microsoft Teams, boleh. Bapak Ibu ingin mendownload Office, boleh. Ataupun Microsoft Edge di sini, Bapak Ibu boleh. Nah, saya biasa menggunakan dua-dua ini saya gunakan. Nah, mengapa ini banyak sekali yang harus kita download? Bapak Ibu pilih saja satu, karena Microsoft Teams ini salah satu fitur yang ada di dalam Office, Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini juga begitu. Nanti di sini di Microsoft Edge ini akan ada tampilan Microsoft Teams dan fitur-fitur yang lain di dalamnya. Kita lanjut, Bapak Ibu. Kita sudah langsung masuk ke Microsoft Teams, Bapak Ibu ya. Microsoft Teams adalah hubungan digital yang menyatukan percakapan, konten, penugasan, dan aplikasi di satu tempat. Memungkinkan guru menciptakan lingkungan belajar yang dinamis. Microsoft juga bertujuan untuk menawarkan pengalaman belajar jarak jauh sebagai pribadi, menarik, terhubung secara sosial seperti belajar di kelas. Ya, Bapak Ibu seperti itu. Nah, kita di situ bisa bercakap-cakap, ya, berbicara, berbincang-bincang dengan siswa, karena ada konten di situ bisa ada seperti chat ataupun SMS ataupun seperti WA. Ada konten-konten banyak di situ, ada nanti fitur di dalamnya nanti saya tampilkan juga lagi. Kita bisa memberikan tugas dan aplikasi. Hanya di dalam satu aplikasi Microsoft Teams ini semuanya lengkap, Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita akan melihat. Itu belum lagi kita buka fitur-fitur yang lain, tetapi dalam satu fitur ini saja, dalam fitur Microsoft Teams ini saja, Bapak Ibu bisa seperti chat bisa berbicara, bahkan Bapak Ibu bisa bervideo langsung dengan siswa. Ya, kalau kita misalnya guru MGMP, MKKS, atau apa saja. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuat kelas sendiri dan bisa menggunakan video, konten video yang ada di situ. Fitur-fitur apa saja yang ada di situ di dalam Microsoft Teams. Nah, itu kelebihan, ini memang yang saya dapatkan di dalam Microsoft, Bu ya. Dan tidak saya dapatkan di aplikasi yang lain. Makanya bisa saya katakan, saya jatuh cinta kepada Microsoft ini dan memang saya gunakan langsung. Berbeda dengan aplikasi yang lain. Setelah saya lihat, ya mungkin agak terbatas fitur-fiturnya, dan inilah pilihan saya. Saya tidak mengatakan bahwa ini yang terbaik, semua baik, semua aplikasi baik, tetapi Bapak Ibu terserah sama kita. Seberapa cepatkah kita mengaplikasikan aplikasi ini ke dalam pembelajaran kita ataupun dalam kehidupan kita. Semua baik. Tidak ada yang saya mengatakan ini yang terbaik atau tidak. Tetapi kita bisa memilih Bapak Ibu ya. Memang pilihan itu hanya ada satu. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Ini adalah Bapak Ibu nanti bisa membuat kelas. Ini adalah kalau Bapak Ibu baru masuk pertama sekali, Bapak Ibu tidak akan Bapak Ibu temukan kelas-kelas seperti ini. Tetapi karena saya sudah pernah mengaplikasikan dan sudah ada beberapa kelas di dalam Microsoft Teams saya. Nah, kalau tadi Bapak Ibu nih, ya, Bapak Ibu ingin sebentar. Dulu. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin membuat kelas, ya, Bapak Ibu bisa memilih nanti di sini ada pilihan-pilihan. Boleh create team. Nanti sebenarnya di ujung di sini nanti ada tampilan Bapak Ibu ya, dekat search ini, ya. Nanti klik di sini dulu. Nah, nanti akan terbuka halaman seperti ini. Ada create team, ada join. Ya, ada join. Nah, ini mungkin Bapak Ibu hanya ada bagian ini saja. Tidak ada kelas-kelas seperti ini Bapak Ibu ya, karena belum terbentuk kelasnya. Kalau join team berarti Bapak Ibu masuk dengan kode.
kode Bapak Ibu. Tetapi hanya berlaku kalau kita ingin join dengan kode Bapak Ibu, hanya berlaku kita maksudnya seperti ini, hanya berlaku untuk kita yang satu ekstensi, maksudnya satu akun, masih satu akun Office 365. Ya. Nah, Bapak Ibu nanti akan diberikan kode. Jadi Bapak Ibu bisa bergabung dengan kelas yang lain dengan kode tersebut. Bapak Ibu bisa masukkan kode tersebut ke sini. Nah, kalau sebelah sini Bapak Ibu, create team ini adalah membuat tim atau membuat kelas. Ya, Bapak Ibu. Nanti tampilan di bawah ini Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu pilih, misalnya Bapak Ibu ingin membuat kelas, nanti di sini ada tampilan. Tampilannya, ini ada tampilan kelas. Kalau kita ingin membuat kelas dengan siswa. Di sini ada tampilan profesionalisme. Nah, ini untuk kumpulan MGMP. Bapak Ibu bisa menggunakan kumpulan MGMP bersatu di sini di aplikasi ini buat kelas baru. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan bagian ini. Ataupun FKKS, ya, kepala-kepala sekolah ada kegiatan. Jadi tidak harus menggunakan, saya sebutkan misalnya aplikasi Vicon yang seperti sekarang kita gunakan ataupun yang lainnya. Karena di dalam Microsoft Teams sudah ada fitur video yang disediakan. Bapak Ibu bisa berbicara dan bahkan, saya lebih hemat dan lebih irit kuota paket kita menggunakan video atau Vicon menggunakan Microsoft Teams. Itu Bapak Ibu boleh cari atau nanti bisa saja saya berikan seberapa hematnya Vicon dengan Microsoft Teams. Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Saya tidak menyebutkan ya Vicon apa saja. Mungkin seperti yang kita gunakan sekarang, itu mungkin agak menghabiskan sedikit paket data kita. Tetapi dengan Microsoft Teams, satu aplikasi semua di dalamnya sudah lengkap Bapak Ibu. Nah, ini untuk staf TU, mereka bisa membuat bahkan perangkat-perangkat di sekolah, bahan-bahan apa saja, mereka bisa mengakses sendiri ini untuk staf. Nah, makanya saya katakan di kantor-kantor bisa juga menggunakan Microsoft ini. Bahkan saya tidak tahu lagi harus mengatakan kelebihan-kelebihan apa saja yang bisa didapatkan di dalam Microsoft Teams ini karena banyak kelebihan yang saya dapatkan. Nah, Bapak Ibu di sini ada gambar-gambar bola ya. Ini kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, Bapak Ibu boleh buat kelas di sini. Ya, Bapak Ibu. Kita lanjut. Tetapi sepanjang waktu dan kesempatan yang sudah saya gunakan untuk mengaplikasikan Microsoft Teams ini, aplikasi ini, saya hanya membuat kelas ini dengan siswa. Tapi itu juga belum maksimal, Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa membuat kelas, memberikan tugas, ya, memberikan soal, pilih kelas dan kirim tugas, semua ada di sini Bapak Ibu. Nanti kita akan melihat langsung ke Nah, ini saya lanjut lagi Bapak Ibu dulu. Ini adalah setelah membuat kelas seperti tadi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa memberikan ini background, latar belakang daripada kelas kita. Ya, Bapak Ibu bisa memilih latar belakang yang ada di sini. Misalnya, Bapak Ibu adalah guru seni, Bapak Ibu adalah guru bahasa. Bapak Ibu sesuaikan materi latar atau background di sini. Bapak Ibu tinggal memilih sesuka hati Bapak Ibu. Kalaupun Bapak Ibu ingin mengubah latar tersebut, Bapak Ibu boleh simpan gambar di komputer atau laptop kita dulu di bagian gambar. Nanti ada bagian yang sudah tertutup ini. Sebentar, kembali lagi. Nanti di sini bisa di bagian yang tertutup di sini nanti Bapak Ibu bisa mengklik di situ. Nanti Bapak Ibu bisa memilih gambar-gambar yang ada di komputer Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan lihat secara langsung. Nah, ini tampilan Microsoft Teams. Ketika Bapak Ibu sudah membuka Microsoft Teams akan ada tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu ketika ingin Bapak Ibu memberikan tugas, ya,
Di sini ada tampilan aktivitas kita, chat, seperti tadi, pesan. Nanti kita bisa baca pesan. Tim, ini kelas-kelas yang sudah terbentuk. Assignment, kita bisa memberikan tugas. Ada kalender ini ya. Kita bisa menelpon juga, bahkan dengan nomor telepon yang kita gunakan dari HP kita. Kita ambil. Nah, ini bisa juga di sini Bapak Ibu. Ini ada file, nanti kita lihat dokumen-dokumen apa saja yang sudah kita simpan. Nah, nanti ini ya Bapak Ibu. Nah, sekarang ketika Bapak Ibu ingin memberikan tugas segmen ini, di sini Bapak Ibu di bawah di sini nanti ada create ya. Bapak Ibu tinggal klik saja akan terbuka halaman seperti ini. Ada from exciting, quiz, ada assignment. Nah, kalau Bapak Ibu ingin memberikan kuis ya, ingin memberikan kuis dalam bentuk pilihan ganda ya. Kalau sudah kuis ini mungkin dalam bentuk pilihan ganda Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tinggal klik saja, nanti akan terbawa ke bagian apa namanya Microsoft Form. Ya, Bapak Ibu bisa membuat soal-soal pilihan ganda. Nah, ketika Bapak Ibu ingin memilih segmen ini adalah tugas per materi Bapak Ibu. Per materi, misalnya kalau saya bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia, misalnya setelah saya selesai belajar dengan siswa materi teks inspiratif, teks cerita inspiratif, saya nanti mungkin akan memberikan beberapa soal. Ini adalah seperti esai Bapak Ibu. Kita bisa memberikan soal dalam poin-poin seperti esai tadi. Ya, kalau kuis dalam pilihan ganda. Karena nanti pilihan ganda ini akan terbawa ke dalam Microsoft Form. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan-tampilan ketika Bapak Ibu ingin membuat soal nanti untuk siswa. Bapak Ibu bisa membuka nanti dulu ya. Mengedit kapan tugas Bapak Ibu ingin Bapak Ibu berikan. Ya, di sini nanti ada, nanti kita lihat Bapak Ibu ya. Ini nanti pilihan ini dulu yang harus Bapak Ibu ambil. Apakah Bapak Ibu ingin memberikan dalam Word? Di sini nanti akan ada pilihannya nih Bapak Ibu. Nah, ini adalah pilihan. Nanti soal ini dibawa ke halaman di mana siswa akan melihat soal tersebut ada setelah Bapak Ibu berikan tugas ke mereka, Bapak Ibu kirim tugas tersebut. Nah, ini adalah menyetel ya, setelan untuk tugas, misalnya judulnya apa, tanggal kapan diberikan, kapan harus diselesaikan, di sini setelannya. Ini agak blur Bapak Ibu. Ya, tampilan-tampilan ini adalah setelan, nanti Bapak Ibu memang agak blur sedikit. Karena saya besarkan. Ini adalah kelas yang sudah Bapak Ibu pilih ini. Ya. Nah, di bagian tengah ini, di bulatan yang kedua, Bapak Ibu harus menyetel tugasnya. Kalau pilihan yang pertama ini adalah tugas diberikan, tetapi siswa yang baru bergabung ini, yang baru bergabung maksudnya Ibu masukkan siswa Ibu ke dalam kelas, setelah Ibu berikan tugas ini, misalnya Ibu mengirimkan tugas tadi di kelas tersebut. Ada siswa yang baru bergabung ke kelas. Nah, dia tidak bisa mengakses soal tersebut. Ini di bagian yang di atas. Tetapi kalau Ibu pilih yang di bawah, siapa saja yang sudah bergabung, ataupun siapa saja yang terlambat bergabung, baru masuk ke kelas, mereka bisa mengakses soal tersebut. Ya, Bapak Ibu, ini soal UH, soal PTS atau apa saja, nanti mereka bisa melihat soal tersebut. Sudah tersedia di situ. Nah, ini adalah soal-soal yang Microsoft Form, yang seperti saya katakan tadi, dalam bentuk choice atau pilihan ganda. Ya, nanti ada juga dalam pilihan teks, tadi di sini bisa Bapak Ibu. Saya jelaskan saja dulu. Ini adalah tampilan setelah Bapak Ibu mengirimkan tugas tadi ke kelas tersebut, ya, ini adalah saya masuk ke akun siswa, saya mencoba untuk menjadi siswa dan pura-pura menjawab, ya, menjawab. Setelah itu jawaban itu dikirimkan lagi ke saya,
Setelah dikirimkan ke saya, masuk ke saya melihat, membaca. Nanti saya bisa memberikan, menulis langsung di sini, umpan balik, dan mengirimkan berapa nilai kalau yang soal kita buat tadi adalah kita tentukan poinnya. Poinnya berapa, jadi nanti di penilaian kita tidak perlu capek-capek memeriksa tugas ujian seperti sekarang, Bapak Ibu. Nah, makanya saya memilih Microsoft Teams itu seperti itu. Jadi kita tidak perlu capek lagi, buang-buang waktu, maksudnya harus periksa satu persatu kalau memang soal tersebut pilihan ganda. Jadi kita sudah menentukan, mengunci jawaban, poinnya berapa, jadi nanti nilai akan langsung masuk ke bagian komputer kita. Bahkan nilai tersebut bisa kita ekspor, dimasuk ke bagian unduhan Excel, setelah itu bisa kita bisa kita printkan, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Tetapi kalau yang esai tetap harus kita baca. Mengapa? Karena tidak mungkin soal esai kita kunci jawaban. Mungkin jawaban dari siswa adalah ada yang benar, harus kita baca terlebih dahulu. Nah, kita bisa memberikan nilai secara manual, bukan memberikan ke buku mereka, tetapi di halaman di sini juga, akan tetapi Bapak Ibu harus memberikan berapa yang dia dapatkan. Kirim balik nilainya, nanti Bapak Ibu memberikan umpan balik. Nah, ini saya lanjutkan lagi. Nanti sebentar lagi kita akan melihat langsung aplikasi tersebut. Ini juga testimoni, saya penyemangat ya Bapak Ibu, penyemangat untuk diri sendiri bahwa kita sebagai guru harus inovatif. Kalau kita tidak ada semangat untuk berinovasi, kita akan tertinggal Bapak Ibu. Siapa saja kita, tidak perlu memandang siapa pangkat jabatan kita. Tetapi kalau bagi diri saya, siapa saja saya ingin memiliki ilmu, berinovasi apa saja, tetap belajar, sehingga kita bermanfaat, kreatif, bersemangat, dan pantang menyerah, Bapak Ibu. Tetapi kalau cepat sekali pantang menyerah, nah ini semangat ini akan menurun, bahkan akan berefek kepada yang lain. Kreatifnya kita tidak akan dapatkan, bermanfaat juga kita tidak akan bermanfaat. Ya, Bapak Ibu, karena kita kenapa ilmu-ilmu yang kita pelajari ini bukan saja untuk anak didik kita di rumah punya anak sendiri Bapak Ibu, mereka juga harus mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih bagus kalau misalnya ibu atau orang tua mereka bisa dalam hal-hal IT ini. Jadi seperti yang kita lihat sekarang ini dalam proses PJJ ini kejadian-kejadian banyak sekali yang tidak ingin kita harapkan. Ketika orang tua sedikit ataupun terbatas dalam ilmu tersebut, hal-hal buruk bisa saja terjadi. Bahkan bukan saja mereka yang memiliki ilmu yang terbatas, kita saja kalau tidak ini semangat tidak ada, kesabaran juga tidak ada, ya pasti barang-barang di rumah akan melayang, Bapak Ibu. Ya, anak-anak akan menjadi korban. Bahkan kita kadang-kadang harus bersabar di situ. Bukan saya mengatakan bahwa saya sangat bersabar, tetapi kita harus mencoba, Bapak Ibu, seperti itu. Anak-anak memang seperti itu, Bapak Ibu. Kita lanjut, ya. Ini adalah kalau bagi saya tidak berani untuk mengajar sebelum saya belajar, Bapak Ibu. Nah, sebelum maksudnya sebelum saya berikan ke anak didik, itu sebelumnya sudah saya pelajari, walaupun masih agak terbatas. Begitu ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang bagus Bapak Ibu ambil, kalau yang masih kurang Bapak Ibu buang atau jangan Bapak Ibu ambil. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana kita, Ibu moderator, bagaimana? Apakah kita buka sesi pertanyaan dulu? Mungkin ada yang ingin bertanya. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Boleh, terima kasih kepada Ibu trainer kita, Bu Aidaryani SPD. Bagaimana Bapak Ibu semua? Masih semangat mengikuti pelatihannya? Ya, semoga masih semangat semua ya. Baiklah, untuk sesi tanya jawab sekarang ini, kita buka sesi pertama ini, kita berikan kesempatan kepada 3 penanya dulu ya, Bapak Ibu semua. Dan juga Bapak Ibu yang ingin bertanya,
silakan mengangkat tangan dengan mengklik kolom raise hand, dan juga siapa yang mengangkat tangan terlebih dahulu itu yang akan kami berikan kesempatan untuk bertanya. Dan di sini Bapak Ibu semua yang ingin bertanya dipersilahkan menyebutkan identitas diri terlebih dahulu, serta pertanyaan yang diajukan secara singkat, jelas, dan padat ya Bapak Ibu semua. Baiklah, langsung saja kita mulai sesi tanya jawab ini. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Ya, di situ ada Bu, coba Bapak dicek. Ibu mengangkat tangan, di sini belum ada yang mengangkat tangan. Sudah ada Bu, coba dicek Ibu Junaidah ya. Junaidah ke Bapak nih. Iya. Silakan Bu, Iya, itu ada mikrofonnya sudah hidup. Ibu Junaidah Gunawan ya? Iya. Iya, kepada Ibu, silakan Ibu. Ibu Junaidah Gunawan. Ya, silakan Bu Junaidah. Ini suara anak-anak nih Bu Junaidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaidah dari SMP Swasta Darul Abrar. Ya. Mau bertanya, apakah dengan aplikasi ini kita bisa langsung mengoreksi tugas-tugas dari siswa atau perlu lembaran yang lain begitu? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Silakan Ibu trainer kita, gimana Ibu, bisa dijawab langsung atau kita tunggu penanya lagi? Boleh. Kalau ada yang ingin kita gabung boleh, saja ya. Iya, di sini ada. Saya jawab langsung Bu ya. Iya, di sini ada yang sudah menyatakan Ibu Fiza Sohana. Kepada Ibu, kita silakan Bu Fiza. Ya, silakan Bu Fiza, sudah saya hidupkan mikrofonnya. Bu Fiza, itu mikrofonnya sudah saya hidup, Bu. Saya kasih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu trainer, saya mau bertanya, Bu. Tadi dari penjelasan pertama saya mau mengapresiasi dulu. Terima kasih Ibu Aidar atas kesediaannya. Tadi luar biasa materinya. Dan yang ingin saya tanyakan adalah ketika nanti sang atau siswa mau mengisi jawaban, dia harus familiar atau minimal kenal dulu dengan fitur-fitur yang ada pada Microsoft ini. Nah, dari pengalaman Ibu Aidar sendiri, harus memberikan suaranya putus-putus Bu, silakan diulang Bu Fiza pertanyaannya. Suara Ibu putus-putus. Suaranya terputus tadi ya, soalnya nggak jelas. Ya, nampaknya itu jaringan di tempat Bu Fiza kurang nampaknya. Oke, Bu Yusni. Saya tidak menangkap ya soalnya. Iya, nanti nggak apa-apa, kita kasih kesempatan lagi. Bu Yusni, nampaknya suara Ibu Fiza itu jaringannya kurang bagus. Terputus-putus ya, mungkin sinyal kurang bagus. Atau kita lanjutkan ya, kita lanjut, ada penanya lagi nih yang sudah mengangkat tangan, yaitu Ibu Fitria SSI. Silakan Ibu Fitria. Ya, silakan Bu Fitria. Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Yang ingin saya tanyakan Bu Aidar, seandainya kita sudah membuat tugas dan sudah kita berikan kepada anak-anak, kepada siswa kita, kita kan sudah membuat batasan waktu misalnya 1 minggu. Iya. Kemudian ternyata siswa mengirimkan jawabannya lewat dari waktu yang sudah kita berikan. Apakah kita sebagai guru bisa tetap melihat kiriman jawaban dari siswa tersebut? Iya. Berarti tugas yang diberikan sudah ya. Iya. Oke, sip, sudah bisa ditangkap pertanyaan Bu-nya. Bu Aidar sudah bisa ditangkap pertanyaannya ya? Sudah. Bagaimana Bu moderator, saya jawab langsung? Atau bagaimana ini kita tambahkan satu lagi Bu ya? Izin Bu. Cukup 3 boleh, dulu Bu. Boleh.
Gimana, Kok gimana bisa Bu? sudah ada yang angkat tangan dari kemarin ini loh Pak, Ibu. Oh iya, sip. Siapa namanya nih? Ya. Boleh, Ya. boleh. Satu lagi. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Ibu Rizka Darlisa ya. Nah, jadi kepada Ibu Rizka Darlisa, kita silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Tunggu dulu Bu. Ada Ibu Rizka Darlisa? Iya, silakan Bu. Bu Rizka. Bu Rizka, silakan hidupkan mikrofonnya Bu. Udah saya izinkan tuh mikrofonnya. Silakan Bu. Halo Bu Rizka, silakan. Iya, silakan. Iya. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Darlisa, tempat bertugas SMA Negeri 1 Tapak Tuhan. Iya, Bu. Yang pertanyaannya yang pertama tentang akun Office 365 ini, saya memiliki akun itu 3. Setiap pelatihan itu ada diberikan akun. Kemudian apakah akun tersebut hanya berlaku 1 atau ketiga akun tersebut bisa kita gunakan seluruhnya. Kemudian akun yang diberikan oleh pelatihan Megaya ini untuk passwordnya kan belum saya ubah seperti itu. Kemudian saya juga download di Android. Di Android, apakah bisa sekalian di laptop dan di Android kita buka bersamaan? Sebab saya login tadi itu tidak bisa dibuka, meminta untuk login ulang seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Itu saja dulu pertanyaannya. Iya. Ya, bagaimana? Halo, masih terdengar suara saya? Masih Bu, Iya masih Bu. Terdengar Bu. Halo, ya. Jadi sekarang kita berikan kesempatan kepada Ibu trainer kita untuk menjawab pertanyaan para ibu-ibu tadi atau para peserta pelatihan tadi. Silakan Ibu Haidar. Iya, nanti Bu Yusni kalau misalnya pertanyaannya agak saya kurang dari menangkap, nanti bisa dijelaskan saya tadi tulis. Lagi soal yang pertama memeriksa langsung Bu Yusni apa ya tadi? Bisa yang memeriksa pertama langsung. tadi, mohon bisa diulangi, saya pun tidak lupa Memeriksa langsung tadi. Ya di Microsoft kita. Bagaimana tadi? Soal yang pertama ya, dengan Ibu apa tadi? Soal yang pertama? Apa? Mungkin saya tangkap seperti ini. Tugas yang diberikan oleh siswa yang sudah dijawab dan dikembalikan, ya seperti itu sepertinya soal yang diberikan Bu Yusni tadi ya. Soal yang diberikan oleh kita setelah itu dijawab oleh siswa, bisa kita periksa langsung Bapak Ibu di Microsoft Teams, bisa banget Bapak Ibu. Nanti kita bisa membuka dan kita bisa melihat langsung apa yang mereka isi. Kalau misalnya pilihannya dalam bentuk choice itu sudah lebih mudah ya, jawabannya memang sudah akan terekap langsung. Kalau misalnya yang esai, kita bisa melihat tulisan mereka, bisa melihat tanda titik koma, tanda huruf kapitalnya seperti apa, kita bisa melihat langsung di situ. Dan bisa memeriksa. Dan ada satu lagi fitur di dalam Microsoft Teams ini. Mungkin di sini saya tidak akan menggunakan aplikasi itu. Bapak Ibu boleh oprek atau buka-buka sendiri ya fitur yang ada di sini. Kita hanya fokus ke dalam Microsoft Teams. Nanti di sini dalam Microsoft Teams ini ada papan tulisnya Bapak Ibu. Ada whiteboard-nya. Ya, seperti itu. Saya lanjut Bu Yusni ya. Ya. Memperkenalkan fitur kepada siswa. Saya tangkap seperti itu. Sepertinya tadi soal dari Bu Fiza. Bagaimana pengalaman saya ketika saya memperkenalkan fitur ini kepada siswa? Sebelumnya Bapak Ibu, setelah saya mengikuti trainer kemarin, beberapa bulan, bahkan hampir 3 bulan, kemarin kami menyelesaikan tugas 2 bulan full pada saat kita bukan libur ya, tapi karena kita di rumah serasa kayak liburan, tetapi masih dengan tugas-tugas sekolah kita. Saya menghabiskan waktu saya bukan untuk liburan di rumah, kemarin 2 bulan saya menghabiskan waktu untuk mempelajari Microsoft ini. Awalnya saya menganggap bahwa ikut trainer ini adalah seperti ikut pelatihan biasa.
paling lama seminggu atau 2 atau 3 hari. Akan tetapi rupanya 2 bulan Bapak Ibu, hampir saja saya menyerah. Kalau menyerah kita Bapak Ibu tidak akan ada trainer satupun di lintas Aceh Jaya ke sini Bapak Ibu, bagian barat. Ya Bapak Ibu, yang lain banyak trainer, mungkin ke bagian timur sana banyak trainernya, akan tetapi kalau di bagian barat Aceh Jaya, insya Allah ada saya 1 orang, kalau tidak salah saya ada ke bagian Nagan, ada 1 orang, saya sudah lupa, apakah mungkin ada yang lulus kemarin seperti itu, saya tidak ingat lagi. Nah, fungsi trainer ini nanti itu bisa menghubungi mereka untuk akun-akun, ya seperti itu ya, banyak sekali manfaatnya. Nah, saya ingin kembali lagi ke soal Bu Fiza tadi, cara saya memperkenalkan fitur. Awal setelah saya belajar tentang Microsoft ini, menjadi trainer, saya kembali ke sekolah pada saat setelah habis masa seperti 2 bulan kemarin ya, 3 bulan waktu pandemi kita di awal-awal kemarin. Saya kembali ke sekolah menampilkan kepada mereka. Itu memang seperti itu, karena mereka pasti tidak akan paham atau melihat langsung aplikasi ini seperti apa. Saya tampilkan kepada mereka, bahkan di komputer saya, di laptop saya saya screenshot gambar-gambar mereka ketika saya tampilkan kepada mereka. Nah, ini keunggulan kelebihan Microsoft, bagaimana kita bertemu di dalam Microsoft ini, dan ada tampilan-tampilan video. Ya, kalau mereka mungkin agak lebih susah, mungkin ya, mungkin orang tua, masyarakat, ya, menggunakan Vicon atau video-video ini nanti anak-anak begini-begini, ataupun paket kuota, mereka mengkhawatirkan paket kuota. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah kalau kita menggunakan Microsoft ini lebih hemat Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu cek nanti ataupun Bapak Ibu gunakan nanti Vicon bersama dengan kawan-kawan yang ada di sini. Nanti coba masuk ke dalam Microsoft, coba Bapak Ibu lihat nanti berapa kuota yang Bapak Ibu habiskan ketika menggunakan Vicon bersama dengan Microsoft Teams, Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya memperkenalkan dulu kepada siswa. Memang saya perkenalkan dulu, saya buka aplikasi, saya perkenalkan kepada mereka. Setelah itu saya menyarankan juga mereka untuk mendownload aplikasi Microsoft Teams. Ataupun saya tidak memberikan akun kepada, nah ini uniknya memang Bapak Ibu di Microsoft ini, kalau mereka tidak memiliki akun seperti yang saya bagikan kepada Bapak Ibu, akun Office 365, kita boleh membawa mereka atau menggabungkan mereka ke dalam kelas kita, mengajak mereka join ke dalam kelas kita dengan Gmail mereka Bapak Ibu, bukan hanya Gmail, email apa saja. Seperti yang disampaikan oleh master kami kemarin seperti itu. Tetapi sepanjang perjalanan saya mengajak mereka join, lebih bagus saya katakan kalau ada Gmail. Dan sudah saya lakukan seperti itu. Tapi master kami mengatakan bahwa email apa saja boleh, Yahoo boleh apa saja. Tapi coba Bapak Ibu boleh nanti Bapak Ibu ajak join siswa dulu. Minta minta email kepada mereka. Setelah itu Bapak Ibu join. Nanti kita tampilkan Bapak Ibu ya, kita masuk ke dalam aplikasi tersebut. Saya jawab saja permasalahan yang mungkin Bapak Ibu akan temukan nantinya. Memang harus diperkenalkan Bapak Ibu terlebih dahulu. Nah, mereka nanti akan senang. Bahkan Bapak Ibu di situ ada fitur yang namanya Sway. Kita tidak belajar Sway hari ini Bapak Ibu. Di situ ada Sway. Bapak Ibu bisa mengajak siswa nanti untuk membuat video gambar di situ. Banyak hal yang bisa kita lakukan bersama siswa. Misalnya ada satu materi yang sudah selesai, Bapak Ibu ajak mereka untuk membuat mungkin video pembelajaran ataupun ringkasan kalau saya Bapak Ibu materi terakhir ringkasan terhadap satu materi yang sudah kita pelajari atau teks Bapak Ibu. Nanti kita buat ringkasan tersebut di situ, bisa menambahkan gambar, menarik Bapak Ibu. Kalau saya sepanjang perjalanan saya seperti itu. Bahkan sekarang gambar-gambar atau video-video menggunakan banyak sekali menggunakan aplikasi Microsoft seperti itu.
Seperti itu Bu Fiza. Saya lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Tugas yang diberikan apakah bisa dilihat lagi di Microsoft kita? Ya, seperti itu ya Bu Yusni tadi ya. Bisa Bapak Ibu. Bisa. Tugas-tugas itu semua nanti akan dikembalikan lagi ke kita. Nanti kita bisa melihat bagaimana bentuk aslinya. Semua bisa Bapak Ibu. Nah, sebentar. Baterai saya sudah memberikan kode. Sebentar Bapak Ibu. Sebentar Pak Ibu, berharap sabar sebentar, saya mencoba. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Pertanyaan yang keempat adalah akun yang diberikan, mungkin Ibu, siapa tadi, maaf saya lupa menulis nama. Akun yang diberikan setiap pelatihan saya mendapatkan akun. Ya Bapak Ibu ya. Akun yang diberikan mungkin sudah 3, kalau Ibu yang tadi maaf saya tidak ingat namanya. Saya Bu ada akun sudah 3. Ketika nanti apakah bisa digunakan? Bisa Bapak Ibu. Bisa connect dengan HP, bisa juga connect dengan laptop, bisa apa saja Bapak Ibu. Kalau Microsoft ini tidak terbatas Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu ingin menggunakan akun tersebut, kalau semakin banyak akun yang Ibu dapatkan, boleh saja, tetapi tidak mungkin ketika, mungkin untuk pelatihan memang akan diberikan, tetapi ketika kita ingin menggunakan, pasti kita akan memilih yang mana yang paling dominan kita gunakan. Misalnya satu yang kita gunakan akun dengan siswa, besoknya kan itu juga yang kita gunakan. Nah, akun yang lain mungkin tidak akan kita gunakan semuanya. Boleh, Ibu mau gunakan semuanya juga boleh. Tetapi ketika Bapak Ibu misalnya saya ingin masuk ke akun yang lain, Bapak Ibu keluar dulu, keluar dari profil tadi, keluar seperti yang gambar pernah saya berikan, keluar dari profil, masukkan nama akun yang Ibu harapkan, yang Ibu inginkan. Nah, nanti masuk lewat akun itu. Kalau misalnya ada kegiatan IG nih, ada kegiatan IG, mereka mengharapkan hanya yang anggota IG saja yang bisa mengakses pelatihan tersebut, ataupun mereka mengatakan bahwa menggunakan akun IG. Nah, Ibu masuk ke akun IG, keluar dulu dari profil akun yang lain, keluar masuk dengan akun IG, seperti itu Bu ya, bisa. Nah, itu pertanyaan dari 4 pertanyaan tadi. Bagaimana Bu Yusni? Saya akan kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Aidar. Jadi ini ada pertanyaan lagi di chat ya. Bagaimana kita lanjut? Ada 1 pertanyaan. Boleh ya? Nah, boleh. Ini pertanyaannya dari Ibu Erna Yunidar. Beliau tidak menyebutkan dari mana. Jadi pertanyaan beliau, Ibu ini mau bertanya, peserta didik yang mau bergabung ke kelas, apa peserta didik harus menggunakan akun Microsoft atau menggunakan akun pribadi saja? Cuma itu pertanyaannya, Bu. Oh iya, tadi ya, terima kasih Bu Yusni. Tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh, siswa kita itu boleh masuk dengan akun Gmail mereka. Karena mereka tidak memiliki akun Microsoft, akan tetapi mereka hanya sebagai tamu di dalam kelas kita. Nah, ya, tamu Bapak Ibu ya, tamu, namanya tamu saja kan nggak mungkin, walaupun dibilang tamu adalah raja, kan nggak mungkin kita bertamu ke rumah orang, kita bisa mengakses, menggunakan rumah pribadi mereka seperti layaknya rumah pribadi kita. Nah, hanya sebagai tamu Bapak Ibu. Ya, nah mereka sebagai tamu. Satu lagi Bapak Ibu, kalau misalnya saya ingin katakan, Microsoft menawarkan kalau Bapak Ibu punya website
sch.id, ada website dari sekolah-sekolah yang punya website, itu bisa dideploy untuk menggunakan akun Office 365. Ya. Nah, harus ada websitenya dulu. Nah, nanti ada harga yang termurah memang untuk mendeploy. Bagaimana caranya? Nanti setelah dideploy website tersebut, Bapak Ibu untuk di seluruh sekolah, maksudnya untuk seluruh siswa, guru atau siapa saja anggota sekolah kita, semua mendapatkan akun Office 365, Bapak Ibu. Ya, mereka siswa juga mendapatkan akun Office 365 setelah kita deploy website mereka. Nah, bagi sekolah-sekolah yang memiliki website sch.id, mereka bisa mendeploynya. Ya, Bapak Ibu ya, seperti itu. Tetapi memang ada harga, tetapi bukan mahal sekali Bapak Ibu. Kita harus memang menghubungi Microsoft. Nanti akun yang Bapak Ibu dapatkan sesuai dengan nama sekolah Bapak Ibu. Misalnya nih SMA Aceh Timur kemarin ya, ada yang memang sudah ada sekolah-sekolah yang sudah ada akun Office, mereka menggunakannya semua. Saya dengar juga SMK nanti insya Allah akan mendeploy juga ya. Pak Ernal sudah mengatakan kemarin akan mendeploy. Nah, ini sangat-sangat hebat sekali nih. Semua siswa akan mendapatkan akun Office 365 dengan nama sekolah mereka ini. Nah, misalnya kalau misalnya SMK 1 Calang, di akun tersebut nanti ada nama sekolah mereka. Jadi kemana saja mereka datang, kemana saja mereka menggunakan akun tersebut, ada nama sekolah mereka. Nah, seperti itu. Kita lanjut Bu Yusni ya. Ya, terima kasih Bu Aidar. Ya, terima kasih juga kepada para penanya. Semoga jawaban yang diberikan oleh Ibu trainer kita dapat memuaskan peserta semua. Terima kasih. Kemudian bagaimana Bu Aidar, apa kita lanjut ke sesi selanjutnya? Ya, saya lanjut ke aplikasi Microsoft. Ya, aplikasi. Ya. Ya. Sekarang saya kembalikan ke Ibu trainer kita. Silakan Bu Aidar. Ya. Ya, terima kasih. Bentar, saya cari dulu aplikasi saya. Sudah nampak ya, layar sudah Bu, saya? lagi proses ya, screen-nya lagi jalan. Udah. Oke, sip. Ya. Udah jalan Bu, udah nampak. Sedikit saya beritahukan Bapak Ibu, video Vicon yang ada fitur di dalam Microsoft Teams nantinya, Bapak Ibu kalau misalnya maaf ya, kalau Zoom ataupun yang lain mungkin terbatas beberapa orang, maksudnya peserta yang akan ikut ke dalam Vicon tersebut ada batasannya. Kalau kita seperti ini, Zoom kemarin kalau tidak salah saya, mungkin ada harus ada 200 dulu. Ya, Pak Bu ya, 200 ya. Tetapi kalau Microsoft Teams ini dalam sekali tampil, ya, video yang kita gunakan itu hampir 6.000, Bapak Ibu. Kita bisa masuk hampir 6.000. Bahkan antara 6 sampai 10.000. Seperti itu sekali tampil. Bahkan kalau udah lewat banyak sekali, kita bisa membuat live event. Ada live event. Ya, seperti kami kemarin ada acara-acara, ada live event. Nah, seperti itu Bapak Ibu. 6.000, bayangkan dalam sekali tampil kita seperti ini, 6.000 orang bisa terkumpul di dalam Vicon Microsoft Teams. Nah, makanya sekarang Microsoft Teams ini banyak sekali digunakan. Kita lanjut Bapak Ibu. Seperti saya katakan kemarin, kalau Bapak Ibu ingin mengaktifkan aktivasi akun yang sudah saya berikan, ya, Bapak Ibu bisa membuka browser. Saya buka lagi browser ini bagaimana? Tidak saya buka lagi browser Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ada yang sudah mengaktifkan? Bagaimana Pak Bu? Dibuka aja Bu dari awal aja.
dibuka aja dari Buka awal dari biar awal. peserta lebih terarah gitu, Bu. Boleh, boleh. Ya, oke, mantap, Bu. Nah, sebentar. Kita coba buka browser dulu. Ini kembali ke awal. Nah, saya coba buka browser yang baru ini ya. Saya buka yang lain saja. Kita akan, sebentar saya pindahkan ini dulu agak, ya. Nah, kita akan mengaktifkan akun. Kita di sini office.com ya. Nah, langsung karena memang saya sudah sering menggunakan, kita tekan klik enter. Ini karena pengaruh saya sudah saya gunakan ini. Langsung ke sini. Sebentar ya. Coba saya coba lagi. Sign out, view akun. Kita jalan, Bu Aidar. Sebentar. Setiap saya buka karena Sudah ditempel ya, Bu. Halamannya sudah ditempel ya, gitu ya. Gak apa-apa, Bu. Ya, Nanti kalau memang karena peserta ada sudah, masalah di login, nanti Ibu jelaskan gitu aja. Ini berarti udah karena masuk sudah ya. terhubung, maaf ya Bapak Ibu, karena sudah saya gunakan. Ketika saya ketik ini apa saja, langsung terbuka ke halaman ini. Iya, ya. Benarnya Apa-apa, Bu. bisa kemarin ya. Nanti saya Apa-apa, coba. nanti kalau ada peserta yang bertanya masalah login, nanti Ibu jelaskan dari ini kayak mana solusinya. Karena ada peserta saya lihat di kolom chat nggak bisa login katanya ya. Iya, iya. Kalau bisa dari awal mungkin lebih terarah pesertanya gitu, Bu. Ya nanti seperti gambar yang saya tampilkan di grup kemarin, Bu ya. Tidak membawa komputer, misalnya membawa laptop, Bapak Ibu bisa mengakses office.com ini dan bisa mengetik tanpa Bapak Ibu harus membawa kemana-mana laptop dan komputer Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan HP. Di sini ada tampilan Word, nanti ada tampilan Excel. Ini adalah secara online Bapak Ibu ya, secara offline Bapak Ibu bisa kita seperti saya katakan kemarin tadi ada tampilan desktop. Tetapi berbayar Bapak Ibu, tidak mahal. Saya kemarin membelinya hanya 100.000 untuk tampilan desktop di laptop saya. Saya gunakan itu Bapak Ibu. Nah, ini ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, ada Outlook. Outlook ini seperti email Bapak Ibu, lintas pesan keluar masuk. Di sini ada di Outlook ini. Ini OneDrive kita Bapak Ibu. Salah satu kelebihan yang ada di Microsoft Teams ini diberikan akun Office 35 ini adalah ada OneDrive, ada penyimpanan awan 5 tera Bapak Ibu. 5 tera itu besar sekali, hampir 500 GB kalau tidak salah saya. Banyak sekali Bapak Ibu, bahkan kita ingin menyimpan dokumen hampir satu kampung Bapak Ibu. Bahkan lebih. Dan tidak mungkin kita simpan data sebanyak itu di sekolah saja. Kita mungkin tidak sebanyak itu datanya. Nah,
data-data sekarang yang Bapak Ibu gunakan, Bapak Ibu simpan, misalnya di sekolah, sekolah yang sering banjir, sekolah misalnya kita di tempat-tempat yang mungkin sering terjadi musibah, data-data tersebut disimpan ke dalam bentuk file seperti ini. Jadi dia tidak akan hilang, pada suatu saat kita butuhkan, kita bisa mengakses OneDrive ini, penyimpanan. Jadi cukup banyak, bisa menyimpan data-data yang ada di sekolah. Bahkan Bapak Ibu ketika ingin misalnya data-data di rumah nih, di rumah, ijazah, apa-apa saja, di scan atau di foto, disimpan ke bagian OneDrive ini. Saya sudah pernah menyimpan data-data penting di bagian akun guru inovatif saya. Dan bahkan teringat saya harus menyimpan mungkin scan ijazah atau apa-apa saja, ya, karena kita tidak tahu nih Bapak Ibu ya, sesuatu hal yang terjadi di depan. Bisa saja laptop kita, kadang-kadang kita menyimpannya di laptop atau di HP kita, bisa saja mungkin dicuri oleh orang, bisa saja kena air, bisa saja kena musibah, data itu akan hilang. Nah, kalau Bapak Ibu menyimpan dalam cara seperti ini, ketika Bapak Ibu Bapak Ibu perlukan, Bapak Ibu tinggal mengakses seperti ini saja. Kemana Bapak Ibu pergi ke Malaysia, pergi kemana saja, Bapak Ibu tinggal membuka office.com dan bisa diakses oleh seluruh dunia. Salah satu hal lagi Bapak Ibu, mengapa Microsoft ini maksudnya harus lewat akun, nah itu terstruktur Bapak Ibu, sangat bagus, dan Bapak Ibu tidak akan menemukan Microsoft ini dalam bentuk crack ataupun bajakan. Nah, ini yang sangat dijaga sekali kenyamanannya untuk kita Bapak Ibu ya. Kita tidak akan menemukan dalam bentuk crack, tapi dalam yang lain kita agak khawatir. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini ada penyimpanan, ini ada OneNote, ada catatan, ini yang saya katakan tadi, oh ini SharePoint, ada Microsoft Teams. Dan ada lagi, kita bisa membuka all aplikasi. Nah, ini banyak sekali. Ini Bapak Ibu Kaizala, sering kita menggunakan WhatsApp, WA di HP atau dalam keseharian kita untuk mengirim pesan kepada seseorang. Nah, kalau Microsoft, lengkap sekali Bapak Ibu, cuman masih jarang orang menggunakan. Di sana kalau produk Microsoft ada Kaizala, jadi bisa seperti WA juga, ya. Mungkin ini lebih bagus, tapi saya karena belum juga, tapi ada saya download, ingin saya gunakan, saya lihat seperti apa. Nah ini banyak sekali Bapak Ibu fitur yang bisa kita gunakan dalam dalam keseharian kita. Nah di sini bahkan banyak sekali aplikasi di sini belum saya gunakan Bapak Ibu. Nah, saya belum pengguna yang aktif juga sekali. Tapi beberapa fitur dalam Microsoft Teams sudah saya gunakan. Nah, di sini Bapak Ibu ada whiteboard. Ini papan tulis. Bapak Ibu ketika membuka video bisa membuka whiteboard, bisa menulis langsung. Nah, kita seperti mengajar biasa Bapak Ibu. Sebenarnya salah ketika kita, maksudnya bukan salah, kita hanya terbatas, maaf ya, kalau kita memberikan tugas kepada siswa, kita tulis tanpa menyampaikan materi, tanpa memberikan penjelasan, mereka harus, ya mungkin agak sedikit kebingungan, nggak ada yang memberikan, nggak ada yang memberikan penjelasan. Sebenarnya kita bisa bertemu di dalam Microsoft Teams ini untuk menjelaskan hal-hal lebih banyak pada mereka. Nah, di sini Bapak Ibu ya cukup banyak. Maka Bapak Ibu nanti bisa oprek-oprek sendiri, buka-buka sendiri nih aplikasi ini. Lihat apa aja di dalamnya. Nah, di sini ada stream. Ini Google-nya, ini stream ini adalah YouTube-nya Microsoft, Bapak Ibu. Nah, fitur terbaru sekarang, fitur terbaru ini baru-baru saja keluar dalam bulan ini. Fitur terbarunya adalah dalam bentuk, nanti misalnya Bapak Ibu bisa dalam video, Bapak Ibu bisa juga membuat rekaman. Setelah itu Bapak Ibu bisa mendownload langsung, setelah itu bisa Ibu kirim ke YouTube juga. Nah, ini kalau di bagian Microsoft ini adalah YouTube-nya Microsoft nih Bu. Nah, ini stream. Nanti video pikon-pikon Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin lihat lagi, Bapak Ibu buka di stream. Nanti ada tampilan, nanti saya kasih tahu di mana. Nah, bahkan saya belum saya gunakan, banyak Bapak Ibu ya. Bisa kita buka. Nah, Bapak Ibu,
Di sini mengapa ada Cisco Webex nih, Bu? Ini belum saya jelaskan ke dalam aplikasi, menjelaskan Microsoft ini saja sudah seperti ini, Bapak Ibu. Di dalam Microsoft ini, mereka bisa mengkolaborasikan aplikasi di luar Microsoft ke dalam Microsoft tersebut, Bapak Ibu. Misalnya kita sepakat sekarang ini, lagi ini mungkin menggunakan Microsoft, langsung bisa di sini, Bapak Ibu. Karena bisa dikolaborasikan dengan aplikasi yang lain. Banyak, Bapak Ibu. Saya lihat kemarin, sepertinya Zoom ada juga. Nah, Webex di sini yang sudah ada gambar di sini, ya. Nah, bisa Bapak Ibu. Banyak sekali aplikasi. Mungkin nanti dibuka lagi semua aplikasi, mungkin nanti akan tampil. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut Bapak Ibu ke dalam aplikasi Microsoft Teams. Hampir jam 11. Sebentar kita tunggu dulu. Nah, setelah Bapak Ibu kemarin memasukkan sandi, ya, mengaktifkan akun dan sandi, nanti Bapak Ibu sudah bisa mengakses Microsoft Teams. Ketika Bapak Ibu ingin mengambil aplikasi ini, membuka aplikasi langsung sudah bisa terbuka. Tetapi Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi, Bapak Ibu tidak ada tampilan seperti ini karena Bapak Ibu belum menggunakan, ya. Ini karena mengapa saya sudah ada seperti ini, Bu? Karena saya sudah menggunakan, Pak Ibu. Nah, kita kembali dulu bagian ini. Saya buka dari awal. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan ada tampilan tim ataupun kelas seperti ini. Karena kelas ini baru ada setelah kita gunakan. Bapak Ibu pengguna awal, pengguna pertama. Nanti Bapak Ibu buat kelas dulu. Nah, Bapak Ibu sekarang Bapak Ibu lihat di bagian halaman kanan atas, ya, di sini ada join or create team, ya, join or create team. Nanti kalau misalnya setelan Bapak Ibu bahasa Indonesia. Maaf Bu Aidar. Ya. Ini screen-nya di tampilan kami nggak ada jalan-jalan Bu. Oh, Ibu tampilkan screen yang mana? Tampilan Microsoft Teams. Ya, ini masih halaman pertama yang Ibu tampilkan tadi. Sebentar. Ya, coba di-share screen-nya yang nomor 1 aja, Bu. Kalau Ibu pindah-pindah screen-nya, share yang nomor 1 aja. Jangan yang di PPT lagi. Atau... Iya, iya. Ya, itu Bu. Ya, betul tuh. Ini udah berubah tampilannya. Sudah. Oke, sip. Layarnya besar ya, Pak? Ya, udah cocok tuh. Udah fix. Udah. Nah, Bapak Ibu, saya ulangi sedikit. Mungkin tadi karena belum tampil tampilan saya ini. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ada aktivitas kegiatan kita, ada chat seperti tadi, ada Teams, ada segmen, tugas, kalender, calls. Bapak Ibu bisa menelpon dan masih ada di sini. Nah, Bapak Ibu yang aplikasi tadi Bapak Ibu. Aplikasi tadi ketika Bapak Ibu ingin mengkolaborasikan dengan aplikasi yang lain ataupun Bapak Ibu ingin mencari apa saja. Nah, di sini banyak sekali. Bahkan saya belum jujur Bapak Ibu ini belum banyak sekali aplikasi di sini belum pernah saya gunakan. Ada yang belum pernah saya gunakan. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat apa saja di sini. Nah, seharusnya kita bisa buka ataupun kita cari informasi di YouTube atau bagaimana ya Bapak Ibu ya. Syukur alhamdulillah, yang penting aplikasi akun ini sudah ada sama Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu. Di sini ada join or create team. Join or create team. Bapak Ibu klik di sini. Nah, seperti saya katakan tadi. Ini jangan hiraukan kelas-kelas yang ada di sini Bapak Ibu ya. Banyak sekali. Ini ketika kegiatan kami kemarin diseminasi, bahkan bukan hanya Aceh saja, provinsi lain, makanya di sini ada provinsi-provinsi lain yang sudah bergabung di kelas saya, ataupun saya ditambahkan ke kelas yang lain. Nah, ini jangan dihiraukan Bapak Ibu, memang agak seperti ini. Nah, Bapak Ibu nanti akan ada dua bagian ini saja, create team dengan join a team. Kalau Bapak Ibu ingin join, Bapak Ibu harus harus ada kode yang Ibu dapatkan dari grup dari kelas sebelah, misalnya dibagikan oleh guru ataupun dari kawan yang lain memberikan kode kelas dia. Setelah kita dapatkan kode, nanti kita memasukkan di sini, kita masukkan kode tersebut di sini.
Tetapi ingat Bapak Ibu, ini hanya berlaku untuk satu ekstensi. Anak didik kita berarti tidak bisa masuk dengan kode tersebut. Bapak Ibu yang harus mengajak mereka join ke dalam kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu yang harus memasukkan mereka dengan email mereka. Beda kalau sekolah Bapak Ibu sudah menggunakan Microsoft Office 365 ini di sekolah, sudah mendeploy dan sudah digunakan. Itu beratus banyak sekali akun yang dikasih oleh Microsoft untuk sekolah tersebut. Ya, sebanyak apa saja siswanya, semua dikasih Bapak Ibu, dan bahkan untuk gurunya saja. Nanti kita cek berapa. Memang berapa siswa. Semuanya diberikan Bapak Ibu dengan nama kelas, nama sekolah mereka. Nah, ayo Bapak Ibu kita lanjut ya, seperti itu. Kita klik create team. Nah, tampilan ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Di sini ada tampilan kelas, ya. Ini yang biasa sering kita gunakan. Ini kumpulan MGMP, MKKS bisa menggunakan bagian ini. Staf TU di kantor, perkantoran, kegiatan ekstrakurikuler bisa menggunakan yang gambar berbentuk ada bolanya ini Bapak Ibu. Nah, sekarang kita klik kelas. Di sini Bapak Ibu create your team. Nama kelas nih Bapak Ibu. Misalnya, nama kelas saya, kita ingin membuat kelas, misalnya kelas menggaya. Ataupun Bapak Ibu ingin membuat kelas, misalnya kelas 91, misalnya sekolah ya, bisa Bapak Ibu. Di sinilah nama yang akan Ibu buat. Menggaya 2020, misalnya kelasnya seperti itu. Deskripsinya, misalnya saya memberikan, misalnya kita nama guru mapel ya, ataupun saya di sini memberikan nama sendiri. Ataupun nanti terserah Bapak Ibu apa yang ingin Bapak Ibu tulis di sini. Misalnya ini untuk kelas pelajaran, misalnya khusus seni. Nah, tulis di sini. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu ada untuk siswanya. Ini untuk guru. Seandainya Bapak Ibu ingin mengajak join guru yang di sekolah Bapak Ibu ke dalam kelas Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah wali kelas dan Bapak Ibu ingin memasukkan guru yang lain, guru mapel yang lain ke dalam kelas Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu. Ini untuk teachernya, untuk gurunya. Nah, saya kasih contoh saja ya untuk siswanya dulu. Misalnya saya di sini ini yang akun satu ekstensi Bapak Ibu, akun Office 365. Tetapi kalau misalnya email siswa, di sini juga Bapak Ibu kirim. Tapi ada cara dia yang lain. Kalau email yang Bapak Ibu masukkan, misalnya email siswa, nanti ada pesan masuk ke dalam email siswa Bapak Ibu, suruh cek sama siswa. Ada dikasih kode di dalam email tersebut. Nanti ketika pada saat aktivasi seperti tadi, ada kode yang harus mereka masukkan, ada beberapa kode. Kalau tidak salah saya 4 atau 6, ada beberapa kode yang nanti diberikan. Mereka pada saat aktivasi tersebut, mereka memasukkan kode tersebut. Nah, kalau sudah dimasukkan nomor tersebut, diaktifasi, dimasukkan seperti tadi. Kita seperti tadi di awal Bapak Ibu ya, kita masukkan akun Sandi. Nah, nanti kita sudah ada, mereka sudah aktif di dalam kelas kita, sudah bisa menggunakan aplikasi tersebut. Nah, saya di sini, saya masukkan saja misalnya contoh. Ada Pak Ernal misalnya di sini, karena Pak Ernal sudah pernah diseminasi dengan saya, ada akun sama saya. Boleh Bapak Ibu tulis saja kalau misalnya mereka sudah pernah bergabung dengan kita tulis nama saja, itu sudah tampil nanti Bapak Ibu. Kalau belum pernah, Bapak Ibu masukkan saja akun mereka, nama akun mereka. Kalau sekarang saya tulis nama saja. Nah, ini belum apa-apa, saya ketik ini saja, ini sudah nampak di sini. Ini siapa saja? Ini pengguna akun Office 365. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada.
Pak Ernal. Jadi saya tidak perlu menulis lagi selengkap, mungkin tinggal klik saja. Sudah, kan? Nah, kita add. Setelah itu kita klik tanda close. Nah, langsung dibawa ke dalam kelas kita yang sudah kita bentuk tadi nih Bapak Ibu. Nah, ini adalah menggaya. Mengapa ini kodenya seperti ini? Ini dari M2 ini. Nah, menggaya 2020. Kalau Bapak Ibu ingin mengubah tampilan latar background ataupun latar belakang, Bapak Ibu tinggal klik di sini di tanda pensil nih Bu. Ya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu ingin mengubah nama, ya terserah Bapak Ibu kelas tampilkan. Nah, di sini ada tampilan yang seperti tadi saya katakan. Sudah ada tampilan Ibu. Kalau misalnya saya kelas IPA nih. IPA misalnya sering ke laboratorium. Nah, di sini ada gambar seperti ini. Yang kimia seperti ini. Yang olahraga mungkin gambarnya seperti ini. Ada ataupun fluid pun dikasih Bapak Ibu, ada gambar latar belakangnya. Kalau misalnya, Bu, saya bosan dengan gambar-gambar itu saja, apakah ada bisa akses gambar-gambar yang lain? Bisa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih di sini. Upload. Ya, klik upload. Bapak Ibu akan diajak ke halaman laptop atau komputer Bapak Ibu. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan di PC saya, laptop saya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal memilih, misalnya di gambar tadi ya, Bapak Ibu tinggal, nah, klik gambar. Nanti Bapak Ibu tinggal memilih gambar apa saja yang ingin Bapak Ibu ambil. Nah, ya seperti itu Bapak Ibu ya. Jangan kita ambil lagi gambar di sini, malu saya ini. Gambarnya gambar ini, ya. Boleh, misalnya ada gambar-gambar dengan siswa. Nah, itu ya Bapak Ibu tinggal klik saja nanti, misalnya coba ya, satu saja saya ambil. Ini ada misalnya dengan siswa. Misalnya ini ya. Nah, kita klik buka. Sudah, gambarnya sudah di-upload ke sini. Sudah ada. Nanti di sini sudah akan berubah nanti. Tapi Bapak Ibu jangan lupa. Sebentar, terhalang dengan gambar ini. Nah, nanti di bagian paling bawah Bapak Ibu bisa biasa di bawah ada lagi nih. Sebentar ya, saya lihat dulu. Saya agak terhalang, banyak sekali yang terbuka. Kalau tidak salah saya, di bawah sekali nanti ada tampilan, sebentar coba saya tutup dulu. Biasa di sini Bapak Ibu nanti ada tampilannya. Untuk menutup, bahkan gambar ini nanti akan pindah ke sini. Ya, sebentar ya. Tampilan komputer saya ini banyak sekali yang sudah terbuka. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Jadi dipilih saja. Coba saya lihat dulu. Nah, ini Bapak Ibu. Tinggal klik update. Gambar di latar background kelas kita sudah berubah. Sudah, itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang banyak sekali yang harus kita pelajari di sini, tetapi saya memberikan yang paling dasar kepada Bapak Ibu dan tugas dasar saja. Bapak Ibu nanti membuka assignment. Ini kok, kenapa ini? Sebentar ya. Mungkin jaringan saya.
Sebentar. Jaringan saya ini, saya buka, tidak terbuka. Nah, sebentar. Lagi di ini. Nah, Bapak Ibu di sini ada bagian general. Saya tunggu sebentar, mungkin jaringan kurang bagus. Ada bagian general, ini bagian umum. Ini di sini. Ya, ada pos. Nanti di sini akan ada perbincangan kita dengan siswa. Ini ya, kalau kita ingin mengirim apa saja atau perbincangan, mengirim pesan materi juga di sini boleh. Nah, ini ada new conversation. Waduh. Sebentar. Di sini ada file yang tersimpan, ada kelas notebook, ini catatan kelas, ada assignment, ada tugas juga. Nanti kalau Bapak Ibu ingin mencari rekaman-rekaman Bapak Ibu, rekaman Vicon, nanti di sini juga bisa. Ini kurang tahu ini apakah jaringan saya klik tidak ada perubahan di sini, tidak jalan. Sebentar ya. Saya cek dulu. Bagaimana nih Pak? Ini lagi putar-putar ini, aduh. Jaringan nampaknya di lokasi Ibu agak kurang bagus mungkin. Ya, ini saya klik semuanya tidak terbuka ini. Tapi suara Ibu udah jelas di tempat kami, Bu. Ya. Iya, juga suaranya jelas. Ya. Ini aplikasi Microsoft Teams-nya yang macet ya. Sebentar ya. Saya tutup dulu yang banyak sekali terbuka mungkin. Karena sudah terbuka semuanya nih mungkin ya, pengaruh. Sebentar. Apa sebentar? Di mana Bu Edar? Ini tidak. Sebentar. Ini tidak ada perubahan ini, saya klik. Ya, tapi suara Ibu jelas di sini. Microsoft Teams-nya nggak jalan, Bu ya. Diklik assignment nggak jalan ya. Iya. Sebentar ya. Nah, ini sudah. Nah, ini. Ya, di layar kami masih belum berubah, Bu. Masih halaman Megaya 2020. Iya. Ini lagi diputar-putar saya. Dah, ini tampil apa nih Pak Abu? Ya, ini yang Microsoft Teams yang halaman tadi Bu jelaskan nggak ada perubahan, Bu. Coba di share screen lagi yang sedang berputar yang mana, Bu? Diulangi share screen-nya yang mana? Bentar ya. Iya. Sudah tampil Pak Abu? Iya, itu sudah ada perubahan tampilan screen-nya. Sudah. Saya pilih kelas. Silakan Ibu klik kelas. Ya, itu udah ada pergerakan, Bu. Udah. Oke, sip, Bu. Lanjut, Bu. Nah, ya. Kita lanjut ya. Nah, sudah. Nah, sekarang kita buka assignment, tugas. Sebentar. Ini ada tugas yang saya berikan kemarin ini ya. Kita buat baru saja Bapak Ibu. Nanti klik assignment. Kita pilih create. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau Bapak Ibu pernah membuat soal, jadi akan tersimpan nanti, bukan tersimpan, nanti kalau Bapak Ibu klik bagian from assignment, nanti akan terbuka soal-soal apa saja yang pernah Bapak Ibu buat. Bapak Ibu bisa memilih kembali soal tersebut ataupun ingin mengedit soal tersebut dan memberikan kepada siswa. Kalau Bapak Ibu memilih quiz, ini untuk pilihan ganda, assignment untuk pemberian soal dalam bentuk mungkin per materi. Kita mungkin mencoba dulu, kita coba kemarin assignment sudah pernah saya buat, mungkin saya coba quiz. Kita lihat dulu ataupun jangan
Nah, kita pilih di sini Bapak Ibu, kelas berapa yang ingin kita berikan tugasnya. Misalnya saya pilih ini. Kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, mengapa saya sudah ada soal tersebut? Karena soal-soal yang pernah saya buat dan saya berikan kepada siswa. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin membuat soal-soal baru, Bapak Ibu tinggal klik New Quiz. Ya. Bentar. Ataupun, ya sudah. Bentar, ini masalah jaringan. Nah, ini nampak Pak Bu yang layar putih saya ini? Dar? Ya, nampak Ya, ini? ya, nampak. Lagi proses di halaman create itu, Bu. Ya. Itu lagi proses loading di laptop Ibu. Iya, sebentar ya. Nah, kalau Bapak Ibu memilih soal dalam bentuk kuis, nah ini Bapak Ibu nanti ada di Office tadi kan ada fitur form Bapak Ibu ya. Jadi nanti, nah tugas yang Bapak Ibu berikan nanti akan ditawarkan ke dalam bentuk form ini. Dalam bentuk form ini bisa soal dalam bentuk pilihan ganda ataupun esai juga bisa. Nah, coba kita coba dulu ya, Bapak Ibu ya. Klik sama. Nah, di sini ada ini Bapak Ibu ya, bisa dilihat nanti ada pratinjau, ada tema, ada bagikan. Kita buka. Ini kalau Bapak Ibu membuat soal pilihan. Maaf Bu Aidar, ya, maaf Bu. Nampak? Ini nggak jalan di layar kami, nggak jalan Bu. Oh, masih tampilan halaman yang assignment itu yang create, iya. yang kotak biru. Berarti harus kita setiap saya buka halaman baru harus saya share lagi nih Pak. Ya, jadi share screen-nya pilih yang nomor 1 aja Bu, yang nomor 1 biar nampak yang mana mau tampilkan Bu. Ya, itu udah nampak Bu. Oke, sip, itu udah nampak di form-nya ya. Halaman form buat kuis. Oke, sip Bu, lanjut. Iya. Nah, kita lanjut. Pilihan ini dalam bentuk soal pilihan ganda. Akan tetapi kalau Bapak Ibu memilih teks, ini tidak ada pilihan dan ya seperti esai, Bapak Ibu ya. Nah, ini mungkin ada nanti penilaian, nanti kita akan coba. Ini ada tanggalnya, ya kita coba dulu. Saya yang simple saja Bapak Ibu. Nah, ini soalnya apa namanya? Dalam bentuk kuis. Ini pilihan ganda. Tapi saya tadi sebentar. Saya ulangi dulu. Saya ingin membuat judulnya dulu tadi, belum ada judul ya. Teks. Oh, kita buat soal terus dulu kalau enggak. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin mengetik soal di sini juga bisa, ataupun Bapak Ibu buka Chrome di bagian yang lain. Nanti Bapak Ibu misalnya ingin mengambil soal-soal dari internet, Bapak Ibu kopikan ke sini juga boleh. Misalnya teks cerita inspiratif. Nah, misalnya bla bla bla, nanti di sini masukkan jawaban Anda. Nah, nanti mereka akan ini maaf, ini adalah dalam bentuk esai. Ya, dalam bentuk esai. Mereka akan menjawab secara nanti di sini mereka akan menjawab langsung. Nanti halaman ini akan dibawa ke mereka nanti setelah kita kirim ya. Nah, kalau misalnya ingin Bapak Ibu berikan poin, tentukan poin satu soal berapa. Ya, misalnya 10. Nah, nanti jangan lupa Bapak Ibu harus mengisi harus klik ini, harus isi. Kalau tidak,
mereka nanti bisa saja melewatkan nomor-nomor soal yang sudah kita buat. Dan bisa saja nanti mereka tidak akan menyelesaikan semua soal karena tadi kita tidak mengklik tanda ini. Kalau harus diisi, sebelum mereka menjawab nomor 1 ini, mereka tidak bisa beralih ke nomor yang lain. Nah, kalau ingin membuat baru, tambahkan. Nah, sekarang saya coba buat soal dalam bentuk pilihan. Nah, dalam bentuk pilihan sudah ada opsi. Kalau tadi yang esai, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya esai saja buat juga boleh. Ya, ini saya coba untuk apa namanya? Untuk percobaan kita saja. Misalnya apa namanya? Pengertian misalnya saja, Bu ya. Pengertian cerita adalah, misalnya seperti ini, lanjutkan nanti. Nah, Bapak Ibu bisa nih untuk jawaban. Misalnya ini tidak perlu lagi untuk memberikan nomor A, B, C, atau di sini juga ingin memberikan A, B, C juga boleh. Tinggal Bapak Ibu berikan jawaban, misalnya ya Bu ya. Nah, kita lanjut ke bawahnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengunci. Kalau ingin menambahkan opsi, tinggal klik tambahkan opsi, tambahkan lagi. Kalau ingin membuang opsi, misalnya kita ABCD-nya hanya ada 4, silakan. Nah ya. Nah, di sini Bapak Ibu kalau ingin mengunci jawaban, misalnya yang benarnya ini di sini. Nah, jawaban tepat Bapak Ibu kunci saja, klik di bagian ini. Nanti anak-anak tidak bisa ini bisa mereka lihat nanti ada setelan Bapak Ibu di sini kita setel. Kita mengunci jawaban, tapi nanti masuk setelah mereka menjawab, ketika mereka membuka halaman form ini, mereka tidak bisa melihat jawaban yang kita kunci ini, jawaban benarnya. Jadi kita ada setelan di bagian titik ini Bapak Ibu, nanti kita lihat. Akan tetapi kalau misalnya ada juga yang soal-soal diberikan, setelah mereka menjawab, mereka bisa melihat jawaban ini. Oh, mereka tadi sudah menjawab nomor A, misalnya, oh rupanya jawaban nomor pilihan A salah. Nah, nanti akan tampil jawaban yang benarnya rupanya di sini. Nah, itu ada juga yang soal-soal seperti itu. Akan tetapi kalau kita ingin mengunci jawaban, bisa memberikan kepada semua siswa, tanpa mereka nanti sudah tahu jawaban yang benarnya, si A ini sudah ikut ujian, jadi nanti yang lain bisa memberikan kunci jawaban, kita kunci, akan tetapi nanti di sini disetel. Pengaturannya itu, jangan Bapak Ibu, ini kita buka dulu pengaturan. Nah, sebentar, saya pindahkan gambar ini. Nah, Bapak Ibu bisa memilih tampilkan hasil otomatis. Nanti akan ada hasil otomatis. Kalau ini hasilnya. Nah, ini. Bapak Ibu jangan hidupkan ini. Nah, nonaktifkan saja. Responden akan melihat hasilnya setelah Anda meninjau jawaban secara manual. Setelah Anda periksa, nanti Anda tampilkan, baru mereka bisa melihat. Tapi kalau Anda aktifkan bagian ini, jawaban tepat ini akan tampil ketika mereka sudah menjawab, nanti akan tampil jawaban yang tepat ini. Nah, saya sering mengunci jawaban, tetapi tidak saya tampilkan. Ini saya nonaktifkan. Sudah, kita lanjut Bapak Ibu. Setelah itu, yang dapat mengisi formulir, ini Bapak Ibu nanti membuat setelan, Bapak Ibu setel. Kalau di sini, siapa saja setiap orang yang memiliki link soal ujian ini bisa membuka soal form ini. Tetapi kalau setelan yang di bawah ini, hanya orang atau di organisasi yang bisa membuka soal tersebut. Misalnya satu ekstensi kita Bu. Misalnya, ini hanya untuk orang-orang yang hanya dalam satu ekstensi, satu akun. Ya, kalau siswa kita berikan yang ini, kecuali sekolah yang sudah menggunakan Microsoft. Ya, sudah deploy ini Office 365. Nah, ini kalau Bapak Ibu setel ini, siswa tidak akan bisa membuka soal tersebut. Nah, Bapak Ibu memilih yang ini. Sudah, kita lanjut. Nah, di sini ada opsi untuk tanggapan, terima tanggapan. Ya, ini dicentang seperti ini Bapak Ibu, pilih tanggal. Nah, hari ini memang ditawarkan seperti ini karena tanggalnya hari ini. Nah, jam berapa Bapak Ibu ingin berikan tugas?
soalnya jam berapa ingin Bapak Ibu berikan. Ataupun misalnya Bapak Ibu tadi malam buat soal. Soalnya tidak akan terbuka kalau soalnya Bapak Ibu kunci di jam yang Bapak Ibu tentukan. Misalnya pagi nanti soal itu akan terbuka pada jam 8, Bapak Ibu tinggal setel saja di sini. Jam berapa. Nah, soalnya sudah Bapak Ibu share tadi malam di grup misalnya, tetapi mereka tidak bisa membuka. Supaya kita jaga-jaga saja, mungkin terlambat pagi atau apa saja, soal sudah kita share. Pada saat jam 8, jam yang kita tentukan, langsung soalnya bisa mereka akses. Nah, tanggal selesai, tanggal berapa? Ya, ini tanggal selesainya tanggal berapa? Apakah Bapak Ibu memberikan waktu seminggu, berapa minggu, yang waktu Bapak Ibu misalnya jam, kalau jam Bapak Ibu sebutkan, misalnya hari ini soal PTS misalnya, hari ini harus menjawab semua. Kalau tidak menjawab dalam waktu yang ditentukan, nanti akan terkunci. Bapak Ibu atur saja waktunya ini. Ya. Nah, ini Bapak Ibu acak pertanyaan kalau Bapak Ibu ingin mengacak soal tadi. Misalnya nih Bapak Ibu, jangan misalnya soal tadi saya tidak membuat soal tadi nomor 1 saya buat langsung soal esai. Seharusnya nomor 1 bisa dalam bentuk esai tadi buat nama, setelah itu nomor 2 buat apa namanya kelas ya. Seperti soal esai tadi, tetapi jangan tentukan poin. Mereka akan memasukkan nanti nama dan kelas mereka. Nanti saya ulangi ya. Kita lihat setelan dulu. Bapak Ibu misalnya nanti tadi nomor 1 nama, nomor 2 nomor 2 kelas, nomor 3 baru soal, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bapak Ibu ingin mengacak pertanyaan tersebut, tinggal klik ini, kunci pertanyaan. Ini semua pertanyaan akan diacak, semua soal dari nomor 1 tadi, padahal nomor 1 adalah nama dan kelas, jangan pilih ini, kunci. Misalnya soal baru berjalan di nomor 3, Bapak Ibu isi nomor 3 sampai nomor 10. Nah, ini yang akan diacak, ya kunci pertanyaan. Nah, ini karena ini kenapa keluar ini kesalahan susunan pertanyaan? Karena tadi di nomor 1 dan 2 saya tidak soalnya baru 2 nih. Soal 1 dan 2 bukan nama dan kelas saya buat. Makanya ini dikatakan nomor 10, sedangkan soal yang saya buat baru contohnya nomor 2. Itu Bu ya. Nanti kita kalau betul Ibu buat soal tadi sudah sampai 10, baru sudah benar. Ini kesusunan pertanyaan tidak valid, karena kenapa? Soalnya baru 2, saya suruh acak soal sampai nomor 10, makanya keluar seperti ini. Nah, perintahnya. Cara mengacaknya nanti Bu ya. Setelah itu, sesuaikan pesan terima kasih kalau Bapak Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah mengakses dan menjawab soal. Klik di sini. Terima kasih sudah mengirimkan, sudah menjawab soal. Doakan semoga mendapat nilai yang terbaik. Di sini Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu ketik apa terima kasih yang ingin Ibu sampaikan. Nah, pemberitahuan di bawahnya, Bapak Ibu jangan mengklik bagian ini. Karena ini hanya untuk yang kita satu ekstensi. Untuk siswa yang tidak memiliki yang tidak memiliki akun tidak bisa. Ya, nanti ini jangan, ini tinggalkan saja. Ini lupakan saja ini bagian ini, jangan diklik apa-apa saja. Nah, itu setelannya jangan lupa Bapak Ibu. Ya. Kita kembali ke soal. Nah, kita kembali ke soal. Misalnya tadi, maaf ya, nomor 1 saya. Nah, kalau ingin membuang soal tersebut, hapus. Ya, Pak? Nah, misalnya saya ingin menghapus, saya mencoba lagi. Teks. Misalnya di sini bagian nama. Ini tinggalkan saja, nggak usah kasih poin, ataupun apa saja, nanti mereka akan membuat di sini. Ataupun ini judul soal tadi ya, soal kita belum buat judul. Soal PTS misalnya, soal PTS, ataupun nanti Bapak Ibu buat judulnya. Pilih gambar. Ya, kalau Bapak Ibu ingin menyisipkan gambar, misalnya apa. Nah,
Di sini boleh Bapak Ibu ingin cari gambar, ya, misalnya gambar apa saja nanti, misalnya saya klik ya, seni misalnya. Jangan seni. Cerita. Klik, ya. Masya Allah. Sebentar. Aduh, ini gambar apa ini? Kita cari yang lain saja nih. Ini langsung terbuka ke internet kita Bapak Ibu ya. Jadi bukan kita yang simpan gambar ini, nanti klik. Nah, nanti Bapak Ibu ingin memilih gambar apa saja terserah di sini. Kalau Bapak Ibu di OneDrive ada menyimpan gambar-gambar, boleh ya. Ataupun Bapak Ibu ingin mengunggah ya, unggah sebentar, dibuka dulu. Ini unggahan ini gambar yang ada atau video boleh saja yang ada di laptop kita. Nah, seperti ini. Ini mungkin nampak Pak Abu ini laptop saya? Ya, layar nampak. Saya? Ya, nampak. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu pilih saja gambar apa saja atau video yang sudah Bapak Ibu simpan. Setelah itu Bapak Ibu ambil buka. Klik buka, ya. Nah, saya tidak mengambil karena tidak sesuai misalnya. Misalnya saya cari yang gambar tadi, saya pilih salah satu. Misalnya tentang ini, Bapak yang berambut ini ya. Nah, tambahkan gambarnya langsung ada ke sini. Misalnya ini soal PTS tentang sejarah. Biasanya ada judul, nanti kita lihat lagi. Nah, kalau ingin menambahkan soal, nanti Bapak Ibu lanjut, jangan soal dulu, nama tadi belum. Nama. Jangan lupa ya diaktifkan bagian ini, harus diisi. Kalau tidak, nanti siswa akan melewatkan bagian yang lain. Kelas. Ataupun nanti lanjut terus soalnya. Saya buat satu juga. Saya buat satu soal dulu. Cerita inspiratif adalah nah, oke, seperti itu saja contohnya. Nanti Bapak Ibu masukkan nanti ya opsi-opsi poinnya ini. Nah, kalau ingin menambahkan kunci jawaban, nanti jawaban tepatnya Bapak Ibu setel di bagian ini. Nah, sekarang saya tidak membuat lagi secara panjang lebar ya soalnya. Kita lihat sekarang kita pratinjau. Ayo kita lihat soal kita nanti seperti apa. Ya, nanti di sama siswa nanti ketika mereka membuka soalnya dalam bentuk apa. Nah, seperti ini. Nah, ya. Nanti mereka setelah mereka jawab, misalnya nanti mereka akan memilih opsi A, B, C. Nanti di sini akan klik kirim. Mereka akan mengirim. Nah, itu sudah pandai mereka nanti setelah mereka akses. Dibuka, kita kasih link ke mereka, nanti langsung mereka bisa membuka. Nah, di sini, kuis tanpa judul tadi, berarti di sini nanti harus buat judulnya dulu tadi, lupa saya. Nah, oke, kita kembali ke sini kalau ini bagian komputer ya. Kalau kita lihat di komputer atau laptop kita. Kalau di seluler, di HP mereka akan berbentuk seperti ini. Nah, kita kembali lagi. Itu pratinjau kita. Sebelum kita kirimkan ke siswa, ini buat judulnya dulu tadi, Ibu ya. Di sini tadi yang soal PTS. Nah, ataupun bisa nanti gambar-gambarnya. Ini bisa ke soal nanti. Ini gambarnya bisa Ibu tambahkan ataupun ada video-video. Kalau saya bahasa Indonesia, kalau misalnya tentang pidato, saya harus menyisipkan video pidato di sini. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah melihat pratinjau tadi, Bapak Ibu ingin menggantikan tema.
boleh sesuai dengan pelajaran Bapak Ibu atau soal yang Bapak Ibu berikan. Misalnya Bapak Ibu ingin mengambil gambar ini ataupun ingin menambahkan, boleh ya. Nah, ini langsung ya. Jadi banyak sekali tampilan di sini Bapak Ibu. Kalau ingin, nah ini sesuaikan tema. Ini gambar-gambar ini, unggah gambar langsung nanti dibawa ke komputer kita. Kita harus mengambil gambar yang ada di komputer kita. Nah, itu Bapak Ibu ya, sesuaikan di temanya ini. Kembali. Nah, kita akan melihat sekarang, ini bagian tema. Nah, tadi kita sudah mengubahnya nih Bapak Ibu. Tema sudah. Sekarang bagaimana cara, nanti kalau ada yang saya terlewatkan, nah ini belum ada tanggapan, belum ada yang menjawab. Makanya gambar beliau ini, gambarnya ini sedih sekali karena belum ada yang menjawab. Nah, sekarang cara untuk membagikan kepada siswa. Nah, Bapak Ibu, klik bagian bagikan. Nah, ini siapapun yang memiliki tautan dapat merespon, ya, karena kita sudah menyetel tadi. Siapapun, siapa saja. Salin, sebentar. Saya lihat dulu di bawah ada apa lagi. Tidak ada. Nah, salin Bapak Ibu link yang ini. Ini Bapak Ibu link ini panjang sekali. Ya, panjang nanti linknya. Caranya, ini soal ini bisa diberikan dalam bentuk tautan seperti ini, link. Ada yang barcode, kode, ya, kode QR. Karena sekarang dia Bapak Ibu sudah lebih canggih lagi, ditempelkan barcode, mereka tinggal foto barcode-nya, mereka bisa ikut ujian. Bisa juga seperti itu Bapak Ibu. Kalau tidak tidak bisa, ya jangan berikan seperti itu. Kita berikan dengan cara yang mudah. Kasih link ke mereka. Ini sematkan. Mungkin ada ini nanti pilihan. Ada yang lewat kirim ke email. Ya Bapak Ibu, caranya banyak sekali. Nah, saya salin. Setelah itu, kalau Bapak Ibu ingin memberikan link ini ke grup sekolah, misalnya grup kelas kita, boleh. Akan tetapi link ini sangat panjang sekali. Saya memberikan cara, ada bahkan Bapak Ibu sudah mengetahui cara memendekkan link, Bapak Ibu ya. Bisa dengan s.id, bisa dengan gg.gg, ya, gg.gg, ataupun boleh dengan bit.ly ya, saya sering menemukan bit.ly. Boleh dengan bit.ly. Nanti tinggal buka browser ataupun saya kasih tahu Pak Abu. Halo Gimana, Pak Bu? Abu. Gimana Bu untuk perpendek link Bu ya? Iya. Enggak, untuk perpendek link mungkin nggak usah dulu Bu. Nggak usah dulu ya. Selesaikan nanti dulu bisa, materinya ini, nanti ya, kalau ada waktu lebih nanti Ibu bagi cara perpendek linknya. Nanti caranya seperti itu ya Bapak Ibu, bahkan sudah pandai Bapak Ibu dalam memendekkan link. Buka bit.ly ataupun SID, nanti pendekkan linknya, berikan dengan nama khusus yang Bapak Ibu berikan. Setelah itu sudah. Nah, kita bagikan tugas ini ke siswa. Kita kasih linknya ke siswa. Nah, sudah. Nanti Bapak Ibu, nah ini, kalau soal yang Bapak Ibu berikan ini sudah dijawab, nanti di sini akan ada perubahan. Nah, ini status ditutup karena tadi tanggalnya belum saya ubah, hari tanggal 21 dan jam itu statusnya ditutup karena belum saya buka setelan jamnya. Nah, nanti di sini bisa. Ini Bapak Ibu, ini karena belum dijawab ya soalnya. Kalau misalnya ada yang siswa sudah menjawab, kalau Ibu ingin nanti mereka jangan menjawab 2 kali, hapus dulu tanggapan-tanggapan yang sudah masuk, baru Bapak Ibu aktifkan di bagian sini. Ketika mereka ingin menjawab lagi, mereka tidak bisa masuk lagi. Tidak bisa untuk kedua atau bahkan beberapa kali. Tetapi kalau itu kurang penting Bapak Ibu, karena mereka pun kalau masuk, kalau saya katakan nilai yang saya ambil adalah nilai yang pertama sekali mereka jawab. Nah, di sini nanti nilainya buka di Excel, nanti kalau misalnya nilainya sudah ada, nanti saya tampilkan Bu ya yang sudah ada. Nah, ini ya. Nanti soalnya nanti ini sudah diberikan ini Bu, Bapak Ibu, soalnya sudah diberikan ke kelas yang tadi sudah ditugaskan. Soalnya sudah ada ke mereka. Nah, kita sekarang beralih
ke Microsoft tadi. Coba kita lihat. Bentar. Kita kembali ke soal, ke kelas. Kita lihat. Soal di kelas. Ini tidak nampak lagi ya, harus saya share screen lagi Pak Bu ya. Nampak Bu, itu lagi buka tim tuh, halaman baru tuh. Oh ya, oke. Ya, itu halaman Microsoft Team-nya. Ya. Nah, di sini sudah diberitahukan ada tugas nanti di sini. Karena tadi tugas kita belum lengkap tadi Bapak Ibu ya. Nanti saya tampilkan yang sudah lengkap yang saya buat nanti. Nah, nanti sudah ada soal tersebut. Coba kita cek dulu di ini. Menggaya tadi. Kelas menggaya. Nah, menggaya. Nah, ini coba kita masuk, kita lihat soalnya. Segmen oh sebentar di sini ini kemungkinan karena ada soal belum kita selesaikan dengan baik tadi. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Itu soal dalam bentuk sebentar nanti saya tampilkan karena bentuknya soal tadi belum saya selesaikan. Itu dalam kalau Bapak Ibu tadi mengambil yang tadi namanya dalam bentuk kuis Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mengambil dalam bentuk assignment, nanti dia akan ada di bagian ini. Tadi di bagian form Microsoft Form. Nah, kalau yang itu yang assignment nanti ada di sini. Nah, sebentar saya ingin menjelaskan sedikit lagi, nanti saya tampilkan soal yang sudah saya buat ya. Kelola tim. Ya, nanti Bapak Ibu di sini bisa melihat anggota Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu ajak bergabung mereka ke dalam kelas Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada. Nanti ingin menambahkan bisa ditambahkan lagi. Nah, ini adalah yang mengatur ataupun yang memiliki kelas tersebut, yang mengatur kelas tersebut. Sini. Nah, klik lagi. Ini tambahkan saluran ini nanti lain lagi Bapak Ibu. Nanti kalau saluran ini channel. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan guru atau pelajaran-pelajaran ke dalam kelas Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu undang. Nanti dia akan di bagian ini, di bagian umum. Nanti misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, kita undang sendiri guru-guru itu, guru-guru mapel tersebut ke dalam kelas kita. Nah, itu tidak perlu, tidak ini dulu. Bapak Ibu nanti bisa buka-buka sendiri. Mau tambahkan anggota? Ya. Nah, kalau siswa seperti tadi Bu ya, Bapak Ibu. Kalau guru pilih yang ini. Saya lanjut. Ini kalau jangan sekali-sekali mengklik bagian ini karena nanti Bapak Ibu akan keluar dari kelas ini. Nah, tinggalkan tim ya. Nah, ada gambar orang yang sedang berlari. Nah, edit tim mungkin kita ingin mengubah tulisan kelas di halaman kelas kita di background tadi. Nah, itu pilihan-pilihannya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengambil Nah, mengambil kode tadi. Bentar. Nah, Bapak Ibu ingin mengambil kode, ya, tadi diklik titik 3 ini, ada pilihan tadi. Nah, ini kelola tim. Nanti Bapak Ibu pilih pengaturan. Yang saya sebutkan di awal tadi, Bapak Ibu klik bagian kode tim ini. Kalau Bapak Ibu belum membuka
mengklik kode tim ini, nanti kodenya tidak akan terbuka. Bapak Ibu klik, nah di sini klik buat. Nanti ada kode yang ditampilkan. Nah ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang ingin join ke kelas tersebut, ambil kode ini, kasih ke link, kasih ke siswa. Boleh kirim ke WA, ataupun kalau misalnya mereka sudah masuk ke Microsoft Microsoft Teams, nanti di bagian post tadi Bapak Ibu ya, kita tutup ini nanti di bagian post tadi, atau di obrolan ini, bisa kasih nomor ini. Nanti mereka akan masuk dengan kode itu kalau satu ekstensi. Kalau bukan ekstensi, mereka hanya bisa kita saja yang memasukkan mereka ke dalam grup. Kalau sama-sama nanti Bapak Ibu, misalnya kita guru ini sudah ada satu ekstensi, bisa memasukkan kawan-kawan dengan kode tersebut. Ini cara mengambil link, cara mengambil kode ya Bapak Ibu ini. Kalau ingin atur ulang, mungkin tidak mau saya kode ini atur di sini. Nah ini hapus ataupun salin, ingin menyalin, salin kode ini. Nah itu Bapak Ibu ya. Saya tampilkan salah satu lagi cara buat soal di kelas saya yang sudah tersedia, jadi jangan itu lagi. Ini kelas kemarin yang saya bentuk. Sudah ada kelas ya yang sudah terbentuk tadi, kelas 7 Panga tadi, gaya 7 Panga. Ya, nah ini tugas, di bagian tugas. Ya, nanti boleh Bapak Ibu pilih lagi tadi, klik tadi, buat. Ya, mau buat lagi. Nah, soalnya tadi ini sudah setelan bahasa Indonesia. Nah, dari yang sudah ada, kuis maupun tugas. Nah, kemarin saya membuat tugas di kelas ini, pilih kelas seperti tadi, buat tugas dalam bentuk, ini harus saya coba juga sekali ini. Ya. Ya, Pak Ibu lihat. Nah, masukkan judul. Ya. Nah, masukkan instruksinya. Ya. Mungkin jawab tugas dengan jujur. Ya, misalnya seperti ini. Tambahkan sumber daya. Oh, bukan ini. Bukan itu. Dah, nggak apa juga, nanti kita ubah. Bapak Ibu boleh mau membuat soal dalam, nanti tinggal pilih file baru. File baru ini nanti akan dibawa kepada halaman Word. Nah, di sini. Boleh di catatan kelas, tapi catatan kelas ini ada materi lain, Bu ya, Bapak Ibu. Saya ini agak lebih panjang lagi, nanti kalau ada kesempatan kita bertemu lagi, nanti saya akan memberikan penjelasan tentang catatan kelas ini lagi, Bapak Ibu. Nah, pilih kalau misalnya file baru, soal yang Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu ketik apakah di Word, dalam bentuk PowerPoint yang Bapak Ibu minta kepada mereka, dalam bentuk Excel, ataupun dalam catatan kelas ini. Nah, kita sekarang memilih ini saja Bapak Ibu dulu. Nama file wajib soal, misalnya Bapak Ibu ya, lampirkan. Ini Bapak Ibu siswa tidak dapat mengedit. Kalau seandainya Bapak Ibu ingin mengharapkan mereka langsung bisa menjawab, misalnya mereka membuatnya di HP ataupun di laptop mereka bisa mengirimkan dan menjawab langsung. Di sini Bapak Ibu atur dulu. Nah, siswa mengedit salinan mereka sendiri. Siswa tidak dapat mengedit. Kalau Bapak Ibu mengharapkan mereka menjawab langsung di situ, nah, Insya Allah. Pilih yang ini. Nah, mereka bisa mengirim langsung ini, Bu. Soalnya mereka jawab terus, mereka isi. Ya. Nah, sudah tadi. Tentukan poin. Kalau misalnya soal Bapak Ibu berikan, misalnya esai ini Bapak Ibu ya, saya tentukan 100. Nah, tambahkan.
Kalau yang guru apa namanya matematik mau menambahkan rubrik, ini ada pilihannya. Tadi di soal pilihan ganda ada Bu juga, ada juga untuk yang khusus guru matematik bisa membuat rumus ataupun pilihan-pilihan tersebut ya. Tadi saya lupa. Ada nanti pilihan di sana, ada yang math tertulis di situ kalau bahasa Inggris math, matematik nanti saya kasih nampak, mungkin kalau bisa sempat kita buka lagi. Nah ini untuk semua siswa ya Bapak Ibu, untuk semua siswa dalam kelas tersebut. Nah, ataupun jangan menetapkan ke siswa yang ditambahkan ke kelas ini di masa mendatang. Nah, kita edit saja. Nah ini yang saya katakan tadi Bu, kalau Bapak Ibu memilih ini, berarti siswa yang Bapak Ibu tambahkan setelah Bapak Ibu mengirim soal, duluan soal yang Bapak Ibu berikan, dia tidak bisa melihat soal yang Ibu kirimkan ini. Tetapi kalau Bapak Ibu memilih yang poin kedua ini, siapa saja yang Ibu tambahkan join ke kelas, mereka tetap bisa mengakses soal yang Ibu berikan. Apakah soal yang lama atau soal apa saja, mereka tetap bisa mengakses. Saya biasanya memilih yang ini Bapak Ibu. Sudah selesai. Tentukan kalau Bapak Ibu ingin menentukan waktu. Ya, waktunya ini. Nah, ini waktu, tentukan di sini. Jam berapa Ibu setel sendiri. Bapak Ibu setel. Nah, tugas akan segera diposting dengan pengembalian terlambat diperbolehkan edit. Nah, mereka ini ya bisa mengedit, bisa mengirimkan langsung Bapak Ibu. Makanya sebenarnya ketika kita sekarang proses PJJ ini mengharapkan mereka selain maaf ya, kita bukan mengambil maksudnya dalam masalah kita tidak ada kuota atau internet di satu tempat. Misalnya kita hanya mengambil, ini saya jelaskan, ketika kita mengharapkan mereka harus mengumpulkan buku ke sekolah, kita bisa mengambil cara seperti ini. Ya, untuk menghindari mungkin mereka datang ke sekolah, menghindari ya karena kita sekarang dari segi kita sekarang kondisi pandemi, kita bisa membuat pilihan seperti ini Bapak Ibu. Makanya kita bisa mengajar seperti biasa, berjumpa tatap muka dengan mereka seperti biasa. Nah, ini Bu ya, ini ke bagian general tadi, umum tadi. Nah, soal ini akan ada di bagian general. Nah, sudah, tuh. Simpan, jangan lupa Bapak Ibu ya, setelah Bapak Ibu edit. Nah, ini tugaskan, klik tugaskan. Soal ini nanti sudah ada di kelas ini. Coba kita lihat dari gaya. Nah, di bagian HP saya, karena saya sudah menyetel Microsoft Teams, langsung setelah saya tugaskan tadi di HP saya juga terkonek ya tugasnya. Nah, kita lihat sekarang. Nah, ini Bapak Ibu. Tugasnya langsung sudah ada. Ini Bapak Ibu yang di atas ini rekaman, saya coba-coba mau Vicon tadi malam. Karena dulu Viconnya gambarnya langsung ada. Misalnya video kita di sini nampak terus video gambar kita. Akan tetapi sekarang ini adalah fitur terbaru. Fitur terbaru, Vicon kita ini tidak langsung nampak gambarnya, akan tetapi kita harus mengklik bagian ini, unduh video secara lokal, nanti kita mau nyimpan di stream tadi, ataupun mau upload video kita ke YouTube. Nah, di sini Bapak Ibu, tinggal nanti klik, misalnya cari video apa kita nanti ada pilihan di sini. Nah, di sini di stream ini Bapak Ibu. Saya tampilkan aja sebentar. Nah, sudah. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, lihat tugas. Lihat tugas. Nah, tugas. Ini tugas kemarin saya berikan ke ada 2 orang ini, ada kakak kandung saya 1 orang saya masukkan, maksudnya masih orang yang saya kenal ya. Ada Pak Ernal tidak dikumpulkan. Ya, Pak Ernal belum menjawab tugas nih rupanya ya. Nah, ya kita melihat lagi. Ya. Nah, anak-anak nanti bisa di bagian mereka nanti kita coba lihat. Nah, ini mereka belum menjawab tugas. Pak Ernal belum menjawab tugas yang saya berikan. Kosong masih. Nah, nanti berikan umpan balik. Begini Pak Ibu ya. Tinggal Ibu ketik apa saja di situ, berikan.
Nah, kalau misalnya sudah dijawab, kalau soal kita tentukan poin, sudah ada. Kembalikan. Kalau ingin memberikan umpan balik tadi. Nah, kembalikan. Ini sudah ada ke siswa misalnya ini. Ini sudah kembalikan ke siswa. Ayo coba kita lihat. Sebentar, saya buka lagi. Tidak terhalang ini. Saya lihat ke akun Pak Ernal, sebentar. Tambahkan anggota. Sebentar. Saya lihat di saya coba masuk ke poin lain-lain. Nanti Bapak Ibu tadi sudah lihat tugas ya. Nah, nanti ini bisa dicek sama siswa, bisa ini Bapak Ibu ya. Nanti buka siswa kita yang sudah ada di grup di sini. Ya, kalau kita buka nih lama, kita cek lagi di tempat siswa. Ya. Buka siswa satu orang di sini yang sudah bergabung ke kelas kita, buka, nanti dia akan mendapat pemberitahuan di sini. Nah, sebentar saya ingin, jangan nanti lupa. Kalau Bapak Ibu tugas tadi ya, nah kita cek tugas di sini. Nah, dikembalikan tadi. Tapi tadi saya kembalikan karena belum dijawab ya. Ini mau buat. Nah, nanti ini Bapak Ibu ya, kalau sudah mereka jawab, nanti di sini sudah ada. Nah, kalau nilai mereka, kalau sudah mereka jawab, nilainya di sini, di bagian ini Bapak Ibu lihat. Nah, ini nanti ini di sini kita cek. Dikembalikan. Tadi kan pura-pura tadi si siswa yang menjawab nih ya. Pak Erna tadi sudah menjawab, sudah mengembalikan ke saya. Nah, nilainya sudah dapat 100. Tadi kita sudah menentukan nilai dia 100. Nah, tapi kalau soal esai yang tidak mungkin kita tentukan nilainya, jangan Bapak Ibu tentukan nilai, ya. Nah, bagaimana nanti nilai yang kita lihat, di mana kita lihat ekspor ke Excel nilainya? Nanti memang ada pilihan di sini, tinggal Ibu klik saja. Ekspor ke Excel, dia akan diunduh di bagian di bawah komputer saya ini, sudah nampak nih Pak Abu? Buka ya, file, nampak. Ini, Nah, di halaman buka Microsoft file Team ini, nih. Ini di halaman ya, Microsoft Team ya. buka file ini hampir selesai Bapak Ibu ya. Buka file ini, nanti akan Bapak Ibu bisa mengecek di komputer, di laptop Bapak Ibu, di bagian unduhan, diunduh. Nah, saya coba buka. Bu Aidar, maaf, itu layarnya Ya. masih di halaman Microsoft Team tadi, Bu, yang terakhir di ya, Microsoft sebentar. Team, Bu. Coba di stop screen dulu, nanti di share screen lagi yang mana mau ditampilkan gitu, Bu. Iya, sebentar. Sebentar lagi proses. Nanti Bapak Ibu bisa cek ya, di bagian unduhan Bapak Ibu sudah ada nanti soal nilai yang masuk ke dalam, coba saya cek dulu. Sudah saya kembali ke Microsoft saja. Nanti Bapak Ibu bisa cek ini ya, bisa cek ke bagian unduhan di komputer Bapak Ibu. Nanti akan ada bentuk nilai di situ, semuanya akan masuk ke situ. Sebentar. Nah, ini tampil nggak Pak? Iya, itu sudah tampil Bu. Nilai. Ya.
nilai Excel Di saya. halaman Excel, Bu, ya. Iya. Halaman Nah, Excel yang ada Bapak, first name ya, first name, last name gitu ya. iya. Ini Bapak Ibu, ini bukan kenapa ya bentuknya seperti ini, bukan apa-apa karena soal kita tadi tidak kita buat dalam bentuk yang benar, tadi kan hanya pura-pura saja, maksudnya coret-coret begitu. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya nilai soal yang Bapak Ibu sudah buat dengan bagus, akan ada dalam bentuk seperti ini. Nilai bagus, ini yang tadi saya berikan, ini kan BNKKJJ, ini karena hanya saya tulis saja seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, nilainya. Nanti nilai ini bisa di print Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu print. Nah, kita tidak capek-capek lagi Bapak Ibu untuk memeriksa tugas nilai ini. Bahkan bertumpuk tugas di atas meja kita tidak akan siap-siap. Ini ada pilihan print kalau sudah kelasnya, maksudnya soalnya bagus kita ini ada pilihan ininya. Nah, sebentar saya tutup lagi. Jangan disimpan. Saya kembali ke kelas. Nah, saya share screen dulu. Nah, kita sekarang sudah tadi Bapak Ibu ya, sudah melihat bagaimana cara nanti mengambil nilai. Waktu memang sudah hampir jam 12 Bapak Ibu. Sedikit lagi saya kasih tampilkan. Sebentar, ini sudah mulai jaringan lagi. Sebentar, ayo, come on. Di tim Bapak Ibu, nanti bisa, kok lama sekali. Bapak Ibu bisa membuka, sebentar ini sudah seperti tadi ini. Saya buka-buka agak sedikit lama. Sebentar saya share screen yang lain mungkin bisa terbuka. Ayo. Ini sinyal sebentar, sudah seperti tadi ini. Bentar ya, lagi dibuka. Saya kembali ke Office dulu. Mungkin bisa dibuka halaman yang lain. Bapak Ibu, sedikit lagi saya akan menampilkan sedikit, ini bagian materi terakhir saya. Kita kembali ke Microsoft Teams. Cara untuk nanti Bapak Ibu membuat masuk ke dalam video. Nanti Bapak Ibu bisa dalam bentuk kalender menggunakan kalender ataupun nanti Bapak Ibu bisa langsung sebentar lagi saya dibuka ini Bapak Ibu. Sudah seperti tadi agak lama. Itu saja dulu Pak Abu, kalau enggak nanti saya tampilkan kalau memang sudah terbuka lagi. Saya kembalikan Bu moderator, nanti saya tampilkan kalau caranya untuk masuk ke video, kalau enggak nanti kita bisa screenshot atau apa. Seperti itu, nanti tugas, saya sampaikan tugas. Boleh sebentar lagi Bu, tugasnya ya, boleh dikasih tahu terus Bu, tugasnya. Iya, tugas Bapak Ibu nanti coba buat tugas tadi seperti tadi, Bapak Ibu masuk assignment, boleh tugas pilihan atau assignment tugas dalam bentuk esai ataupun dalam bentuk kuis. Nanti Ibu ambil link saja. Bapak Ibu ambil link, isi link itu ke kantong tugas yang nanti akan dibagikan. Simple, tidak perlu soalnya banyak-banyak Bapak Ibu, 2 atau 5 boleh,
pilihan 2 boleh, terserah Bapak Ibu, yang penting nanti bagikan, kasih link itu, sematkan link ke dalam kantong tugas. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah membuat kelas, jangan lupa Bapak Ibu mengajak join saya, masukkan saya ke dalam kelas Bapak Ibu. Nanti kita kelas kita pelatihan daring Megaya 2020, jangan yang Megaya tadi, ya. Simpel saja Bapak Ibu, itu saja. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah bersabar atas materi yang saya berikan, ya Bapak Ibu. Sebenarnya ini materinya cukup banyak kalau di Microsoft, itu yang paling dasar saya berikan saja biar jangan sakit kepala, banyak sekali fitur. Nanti kalau Bapak Ibu sudah terbiasa baru. Oke, terima kasih banyak. Sampaikan terima kasih saya kepada Bapak Ibu yang dari luar Aceh, dari Aceh Jaya, dan semua Bapak Ibu. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Oke, baik Bu Yusni, silakan dipandu. Mungkin ada peserta yang mau bertanya, Bu. Silakan, Bu. Iya, terima kasih ya. Terima kasih kepada Ibu trainer kita, Ibu Edaryani. Nah, terima kasih. Jadi peserta pelatihan semuanya, bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Silakan, kita bisa berdiskusi. Ya, kita bisa berdiskusi di sini. Mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada Ibu trainer kita. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Atau kita baca yang di chat? Apakah mungkin ini ada yang bertanya? Sudah saya lihat. Boleh. Ya, mungkin, sebelumnya mungkin izin sebentar Bu Yusni. Iya, silakan. Untuk peserta, ini ada kendala masalah absensi atau daftar hadir ya. Mohon maaf, itu ada trouble sedikit di sistem. Jadi pakai link yang baru dikirim Pak Ernal tadi saja. Karena juga kita punya hasil rekaman siapa saja peserta yang hadir. Mungkin tadi belum sempat mengisi absensi. Ada yang sudah mengisi. Silakan diklik link yang barusan dibagi Pak Ernal ya, yang di form. Ya, untuk link alternatif. Bagi yang sudah isi absensi nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Yang belum mengisi absensi, silakan mengisi absensinya yang baru dikirim ke chat Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Oke, lanjutkan Ibu Yusni. Sip. Gimana Bu Edar? Sedikit Bu Yusni. Iya, lanjut Bu Edar, lanjut. Ya, sedikit saya tambahkan. Saya tambahkan, mungkin Bapak Ibu mungkin bingung ataupun mungkin belum mencoba. Bapak Ibu dalam membuat video nanti ada juga dalam Microsoft Teams tersedia absensi. Kapan siswa masuk, nanti dia akan dibawa seperti tadi, diunduh ke dalam bagian Excel. Nanti tinggal kita klik di situ. Kita boleh nanti kalau Bapak Ibu ingin bersepakat, misalnya, Bu, ayo kita join buat video, kita Vicon menggunakan Microsoft Teams. Nanti saya ajarkan cara bagaimana membuat absensi siswa. Jadi kita tidak mengetik nama kelas lagi ataupun mengisi, saya sebutkan kalau misalnya kita Vicon dengan aplikasi yang lain, kita bagikan dulu, kita lihat. Tapi kalau dengan Microsoft Teams, siswa sudah gabung ke dalam video, itu sudah sudah masuk ke dalam bagian absensi. Nanti kita tinggal klik tanda tersebut. Nama mereka sudah ada dalam daftar absensi semua. Kita tahu jam berapa dia masuk, jam berapa dia keluar masuknya itu kita tahu dia aktif apa tidak. Jadi siswa tidak bisa membohongi kita. Nah, itu kelebihan daripada Vicon dengan Microsoft Teams. Makanya saya sampaikan, bahkan master-master saya juga menyampaikan seperti itu. Aplikasi ini adalah aplikasi salah satu yang paling bagus kita gunakan di sekolah. Begitu Bapak Ibu. Ya. Oke, belum ada bayangan pertanyaan. Oke, silakan itu Bu moderator, silakan dipandu. Itu ada Ibu Rizka Darlisa sudah raise hand, Bu. Maaf Pak, di laptop saya tidak nampak lagi nih. Oke, baik. Saya pandu saja, Bu. Ya, kalau host dipandu.
Ya, Oke. Silakan bagi Ibu saya Rizka, silakan bertanya Bu. Mikrofonnya sudah saya hidupkan. Silakan Bu. Ya, baiklah. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini Ibu Aidar, saya mau menanyakan tentang, saya tadi waktu Ibu pemaparan, saya coba untuk membuka Microsoft 365-nya tadi, kemudian saya mencoba membuat soal-soal, kemudian pada saat itu disalin link, saya ketinggalan materi di situ, sebab izin tadi sebentar. Jadi waktu pas disalin link, itu salin link tersebut, kita bisa kirim ke WA misalnya kan. Kemudian di situ saya belum membuat anggota dari tim, maksudnya anggota tim dari kelas tersebut. Apakah belum bisa disalin dari situ atau bagaimana caranya? Saya jawab langsung Bu ya, Bu Yusni ya. Ya. Langsung saja. Memang satu orang yang angkat tangan, langsung saja. Ya. Soal tersebut Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu buat soal, Bapak Ibu setelah menyalin link itu bisa langsung dikirim ke WA, salin bisa langsung. Ataupun saya sudah biasa memendekkan link. Nanti cara memendekkan linknya, kalau misalnya kita ada waktu, nanti kesempatan kita berjumpa di dalam Vicon Microsoft Teams sekali. Bapak Ibu, biar saya jelaskan bagaimana Vicon dengan Microsoft Teams. Ataupun mau buka YouTube atau boleh, Bapak Ibu buka browser atau Chrome seperti tadi, ketik s.id, ya. Boleh juga gg.gg, ya. Ataupun boleh Bapak Ibu klik dengan bit.ly, bit.ly Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu salin link yang panjang tadi ke situ, setelah itu ada pilihan di situ ditawarkan untuk memendekkan link. Ada juga yang ditawarkan dari internet, misalnya dari browser tersebut, dari Chrome, ditawarkan link itu tetapi dengan nama yang kode mereka yang berikan, bukan nama yang kita inginkan. Misalnya saya ingin membuat http /2 biasa ya, gg.gg dengan nama yang ingin kita inginkan, maksudnya soal PTS 2020 ataupun soal PTS kelas 3 SMP 2020. Nah, bisa juga Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kalau sudah dipendekkan seperti itu, baru mau bagikan ke grup WA, mau bagikan ke grup Microsoft Teams. Akan tetapi Bapak Ibu ajak join dulu siswanya. Bapak Ibu masukkan dulu. Sudah ada Gmail, email. Itu maksud saya tadi Bu. Berarti kalau belum ada anggota, soal yang sudah kita buat pada form tadi itu belum bisa kita kirim istilahnya untuk ke tim tersebut gitu. Saya soalnya udah buat kode tim, udah saya buat, kemudian belum bisa dikirimkan seperti itu Bu ya. Ya belum. Kalau misalnya Bapak Ibu belum memasukkan join anak-anak ke situ. Sekarang Bu jangan join anak-anak dulu. Bapak Ibu join dengan yang satu ekstensi kita saja. Oke. Kawan Bapak Ibu, misalnya guru di sekolah ada berapa orang, siapa saja. Boleh Bapak Ibu masukkan saja mereka ke dalam kelas Bapak Ibu. Pura-pura kita ini jadi murid dan jadi guru. Begitu juga saya ketika ikut pelatihan lain kemarin, bahkan seluruh Indonesia Bapak Ibu, semua provinsi. Jadi tidak usah takut, saya masukkan guru di sekolah aja. Jangan Bapak Ibu. Boleh dengan guru yang berbeda. Kita silaturahmi di sini Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih banyak. Ada lagi yang masih ada kendala? Apakah ada beda? Ini maaf ya saya baca di chat. Ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan di chat ya. Apakah ada beda antara Ya Bu Isni. Apakah ada beda antara Microsoft Office dengan Office 365? Microsoft Office itu adalah mbahnya yang besar. Nah, di situ Office 365 ini adalah salah satu fitur di dalamnya Bapak Ibu. Nah, sering Office 365 ini digunakan untuk dunia pendidikan, untuk kita sekarang. Nah, kalau misalnya yang lain cukup banyak Bapak Ibu, Microsoft itu banyak sekali. Bahkan orang lain menggunakan untuk bisnis. Karena saya bukan pebisnis ya, kita biasa dalam pendidikan ya. Yang sering kita gunakan sekarang adalah Office 365.
Nah ya, akun Office 365 inilah yang sekarang diburu orang Bapak Ibu. Kalau ada trainernya ini habis nih trainernya. Dicari pasti diminta akun. Tapi kalau orang yang tidak paham, mereka biasa-biasa saja. Tetapi kalau orang yang paham, mereka kalau apalagi guru, IGI Microsoft bekerja sama dengan IGI. Kalau siapa saja yang sudah bergabung dengan IGI, insya Allah akan diberikan akun gratis Office 365. Iya, ya, Bapak Ibu seperti bagus itu. Bu Edar. Iya, terima kasih Bu Edar. Ini ada satu lagi pertanyaan. Ini Bisa? Bu, ini mohon maaf Bu Yusni, sebentar itu ada Bu Siti Malfirah yang sudah resign, sudah saya Iya, itulah mikrofon. Ibu. Ya, Iya, silakan langsung Bu aja Siti. dengan Siti Bu Malfirah. Itu mikrofonnya sudah hidup Bu, silakan. Ya, langsung ke Bu Siti kan? Iya, ya Bu. Ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bu Siti? Nama saya Siti Malfirah dari SMA Negeri 1 Panga. Oh iya. Oke, sip. Saya sebelumnya pernah membuat Microsoft Teams pernah saya buat dan saya coba buat soal esai. Jadi soal esai itu kan jawabannya banyak, lebih dari satu. Iya, iya. Nah, kalau ketika kita bagikan ke siswa, itu jawabannya itu maksudnya soal esai itu kita sudah berikan poin di situ. Kalau bisa jawab, dia dapat poin. Nah, ketika dibagikan ke siswa, ternyata siswa menjawab soal tersebut dengan jawaban yang sama, hampir sama. Cuma ABC-nya itu poinnya itu tertukar-tukar. Tapi di tempat pas penilaiannya itu dianggap jawabannya 0. Bagaimana cara kita siasati biar walaupun tertukar jawaban dengan jawaban yang sama itu masuk, tapi tetap terhitung nilainya? Iya, makasih Bu Siti. Ini saya luruskan dulu. Ada dua soal, bentuk soal tadi. Ada esai, ada pilihan ganda. Pilihan ganda boleh Bapak Ibu acak. Ya, supaya begini, nanti misalnya kalau misalnya siswa kita sudah pernah menjawab sekali, nanti jumpa sama yang kawannya, ataupun mereka WA-WA-an mereka ya, ataupun pesan-pesan bagaimana nanti, jawaban nomor ini A, B, C, nanti sudah ada jawaban dari mereka. Nah, kita kunci saja jawaban, kita acak jawabannya. Nah, kita tulis seperti tadi, nomor berapa yang akan kita acak? Dari 3 sampai 10. Setiap soal yang tampil di siswa, ketika mereka mengakses link tadi untuk menjawab soal itu akan teracak. Ya, soalnya akan teracak. Nah, sekarang saya tangkap pertanyaan dari Bu Siti tadi, soalnya pertama di awal esai. Tetapi akhir-akhirnya jadi pilihan ganda. Kalau jawabannya lebih dari satu. Soalnya ke esai, tapi jawabannya lebih dari satu. Misalnya jawabannya sampai 5, ada A, B, C, D, E. Jadi kita tulis di A-nya apa jawabannya, misalnya 1. Jawabannya, misal soalnya kita bilang lah soal bahasa Indonesia. Iya. Jawaban dari soal esai, Bu ya? Iya. Jawaban soal dari esai. Iya. Dia kan lebih dari satu, Bu. Begini, Bu Siti, soal esai lebih bagus tidak dikunci poinnya berapa. Ataupun kalau ingin Ibu kunci, dia ada setelan di situ, ada rubrik yang harus Ibu buat. Ketika soal esai ini, Bapak Ibu berikan poin nilai. Misalnya, soal esai, misalnya soal saya ya bahasa. Teks cerita inspiratif adalah, ya, mungkin nanti dalam memberikan jawaban siswa lebih daripada mungkin dalam satu kalimat lebih daripada beberapa kata. Itu harus Bapak Ibu sebutkan, harus buat rubriknya dulu, ada setelan sebenarnya itu dalam di soal esai tadi. Jadi kalau misalnya lebih dari 5 kata, jawaban itu sudah benar. Boleh Ibu kunci jawaban, boleh Ibu berikan poin. Akan tetapi agak sulit mengunci poin kalau soal esai. Karena esai itu dia nalar. Bapak Ibu harus Bapak Ibu harus membaca jawaban siswa itu secara manual. Kita harus membaca. Ada lebih kurang penilaian dari kita. Mau mengunci nilai poin boleh, tetapi buat dulu pengaturannya, setting dulu. Kalau misalnya jawaban saya, misalnya teks cerita inspiratif adalah teks
yang memberikan inspirasi kepada orang lain. Nah, itu dah lebih dari beberapa kata. Jadi kita harus mengunci dulu tadi. Lebih daripada 5 kata, nilainya 100. Ya, kalau kurang daripada 5 kata, nilainya segini. Itu harus dikunci dulu, Bu Siti. Ada setelan di bagian soal waktu kita buat soal tadi itu. Tetapi Bu Siti lebih bagus tidak Bu Siti kunci. Tidak Bu Siti buat poin-poinnya itu. Karena saya maaf kadang-kadang kasihan juga ke siswa karena mungkin jawaban mereka benar Bu Siti. Jadi lebih bagus kalau yang esai itu kita baca saja. Nah, bisa saja setelah kita buat poin soal pilihan ganda, di bawahnya jangan banyak sekali esai. Bisa 5, 2, ataupun jangan banyak sekali. Kita buat saja yang pilihan ganda. Kalau Bu Siti mungkin agak ribet atau susah nanti harus memeriksa lagi. Jangan banyak-banyak buat soal esai Bu Siti. Ya, kalau sudah bercampur dengan soal pilihan ganda. Iya, Bu Siti, ada lagi. Oke, baik. Izin sebentar Ibu trainer dan juga Ibu Siti Malvira, saya sela sebentar. Ya, ini sudah hadir di ruangan ini Bapak Rahadian, MPD. Beliau adalah Kascapdin Aceh Jaya. Mungkin beliau mau menyampaikan sedikit motivasi buat kita-kita di sini, para peserta pelatihan dan juga rekan-rekan semuanya. Silakan Bapak Rahadian untuk menyampaikannya, Pak. Selamat bergabung Bapak Rahadian. Selamat bergabung. Ya, terima kasih. Selamat bergabung. Bisa terlihat Pak? Pak Abu? Ini layarnya oranye Pak masih. Iya, saya masih layar oranye ya? Iya, ya. Silakan Pak ini belum tampil wajah Bapak. Pak. Masih juga warna oranye, Pak. Oranye ya? Iya, ya, warna oranye masih, Pak. Suaranya udah kedengaran, Pak. Udah jelas suaranya. Ya, oke, sip, Pak. Sip, udah mantap, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya, udah mantap. Nampak, Bapak. silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Abu ya, dan rekan-rekan yang kami hormati, rekan-rekan peserta pelatihan daring IGI Aceh Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua IGI Kabupaten Aceh Jaya, Aris dan rekan-rekan serta pelatihan daring IGI Aceh Jaya yang berbahagia. Saya sedang bersama Pak KTU, Pak Tarmiji, yang dalam beberapa hari ini kami dipanggil oleh Pak Sekda Kabupaten Aceh Jaya dan Pak Bupati guna mempersiapkan SOP pembelajaran tatap muka, tapi pada zona oranye dan merah. Alhamdulillah kami kemarin telah menyiapkan seluruh SOP-nya bersama dengan Kabupaten Aceh Jaya. Tinggal menunggu persetujuan Bapak Bupati dan Bupati untuk dapat melaksanakan PBM tatap muka yang insya Allah jika diizinkan akan dilakukan atau akan dimulai besok hari Senin besok Pak Sares. Jika diizinkan. Namun pun demikian untuk sementara tolong ditepiskan dulu beberapa isu hoak yang sudah mulai muncul ke media sosial tentang rencana tersebut, termasuk dengan syarat-syarat dan ragam yang harus dipergunakan siswa pada saat proses PBM tatap muka besok. Namun pun demikian, izinkan kami nanti dulu yang menyelesaikan permasalahan tersebut, dan kami sangat berharap kepada Bapak Ibu bahwa dalam pelatihan daring ini bukan berarti pelatihan daring ini tidak berarti. Pelatihan daring ini sangat berarti Bapak Ibu. Kenapa? Karena
seperti Pak Tar mungkin dalam pembukaan sambutan kemarin pernah mengatakan bahwa hari ini kita sedang meninggalkan satu proses proses BBM konvensional dari mungkin tatap muka, kemudian dengan pandemi kita sudah bergerak kepada proses pendidikan daring dan digital. Dan kemudian kita harus yakin bahwa ke depan pendidikan digital akan mendominasi pola pendidikan yang ada di dunia ini. Jakarta, kami sudah coba-coba melihat dengan Pak Tar bahwa siswa sudah mulai enggan untuk balik ke sekolah karena menurut mereka proses pendidikan yang seperti ini sudah sangat menarik. Namun ada hal yang tidak bisa dipisahkan antara kita dengan siswa, yaitu tentang pembinaan akhlak dan budi pekerti. Jadi dengan proses pendidikan atau pelatihan daring ini, kami berharap Bapak Ibu bisa lebih dekat dengan pembelajaran daring atau digital, yang diharapkan pada titiknya nanti kita apabila dihadapi lagi dengan kondisi yang tidak menentu saat ini, kita sudah siap untuk menghadapinya. Jadi saya dari cabang dinas dengan seluruh staf dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah setia mengikuti pelatihan ini, dan kami berharap pelatihan ini sangat mendukung peningkatan kemampuan digital kepada Bapak Ibu agar pendidikan ke depan Aceh Jaya akan semakin jaya. Kemudian apresiasi kami yang besar dan ucapan terima kasih kepada IGI Kabupaten Aceh Jaya yang telah melakukan pelatihan ini dengan persiapan yang luar biasa menurut saya, jauh-jauh hari, terutama kepada Pak Aswadi, Pak Ernal, Pak Abu, yang dengan jeripayahnya dan trainer lainnya dengan begitu semangat dan antusias sehingga pelaksanaan pelatihan daring ini dapat terlaksana dengan sempurna. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan kepada peserta kami berharap sangat agar dapat menyelesaikan pelatihan ini dengan baik. Itu saja mungkin dari saya, mungkin dari Pak Tar ada yang ingin disampaikan Pak Tar? Sedikit Pak. Ya, silakan Pak. Saya sedikit bahwa program ini cukup bagus sekali. Maka selama ini telah kita lihat bahwa bagaimana program Universitas Terbuka itu, kan ini yang dilakukan. Ada daring dan ada luring. Maka ini sebenarnya sudah lama diterapkan oleh mereka, tapi kita baru sekarang. Walaupun demikian, ini tidak menutup kemungkinan kepada kita, bahwa seperti kita katakan kemarin, bahwa inilah barangkali proses yang akan kita terapkan ke depan. Di sela-sela bahwa era teknologi sekarang ini, bahwa mengarahkan kita untuk menggunakan teknologi. Tetapi di sini banyak kendala bagi kita, baik ada di kampung-kampung, barangkali siswa kita tidak ada sinyal, dan tidak ada HP dan lain sebagainya, ini juga jadi kendala. Maka oleh karena itu, dengan pelatihan ini, kita memanfaatkan fasilitas ini, dan juga bisa memotivasi anak-anak kita, guru-guru kita, sebagaimana kita lihat dulu, bagaimana kita lihat di negara yang berkembang, ada film kartun yang bersifatnya tidak mendidik, tapi kadang-kadang dibuat film kartun itu bersifat mendidik seperti akhlak. Ya, sebagai contoh, Upin dan Ipin misalnya, itu membuat anak-anak kita itu tertarik dengan fasilitas itu, dengan tontonan itu. Maka oleh karena itu, untuk menjawab masalah tadi, kalau Mickey and Donald itu kan karakternya berubah. Karakternya itu tidak baik. Tetapi dengan dilawan dengan Upin dan Ipin, maka anak itu tertarik dengan film itu. Maka oleh karena itu, maka itu adalah pembinaan karakter. Maka kita harapkan di IGI juga demikian, bisa membuat konten-konten pembelajaran yang bagus, yang bisa membuat motivasi dan inovasi dari IGI untuk membuat motivasi kepada anak kita untuk
perbaikan akhlak, dan menggunakan digital di masa yang datang. Saya kira cukup segitu aja. Dan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya menyampaikan satu pesan lagi, Pak? Boleh Pak, silakan Pak. Oh ya, para peserta pelatihan yang saya hormati, seluruh Indonesia, khususnya yang di Kabupaten Aceh Jaya, kami hanya ingin menyampaikan bahwa mungkin Bapak Ibu dalam beberapa hari ke depan akan diundang untuk mengikuti seleksi guru berprestasi tingkat Kabupaten Aceh Jaya yang nantinya akan diperlombakan pada tingkat provinsi yang insya Allah akan dilaksanakan juga pada bulan ini. Tanggalnya belum bisa dipastikan oleh provinsi. Dan yang pasti kami ingin yang mewakili Kabupaten Aceh Jaya adalah putra-putri guru terbaik yang pernah dimiliki oleh Aceh Jaya. Besar harapan kita agar Aceh Jaya tahun ini bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah Aceh untuk bisa bersaing pada tingkat nasional yang akan diselenggarakan akhir tahun 2020 ini. Terima kasih, selamat belajar, teruslah menjadi yang terbaik, terutama bagi diri kita sendiri dan kepada generasi penerus bangsa. Terima kasih Pak Abu, terima kasih semuanya. Pak, sebentar Pak, saya izin sebentar. Waalaikumsalam. Pak, izin sebentar, kita foto bersama dulu Pak di layar virtual. Iya. Boleh. Oke, baik, saya robah dulu screen-nya biar bisa foto bareng. Oke, baik. Ini untuk slide pertama, kita foto. Baik, Bapak Ibu, silakan dipandu Bu Yusni, mungkin disuruh. Iya, terima kasih host kepada host. Silakan Bapak Ibu peserta pelatihan untuk menghidupkan video atau kameranya supaya kita bisa berfoto bersama. Coba silakan. Oke, sip. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sebentar Bapak Ibu, ini ada 5 slide. Iya, ya, coba. Kita foto bareng. Slide 2, 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga. Ya, di saya kok nggak berubah Pak Abu, di saya nggak nampak semua. Di sini Bu, di sini saya fotonya. Oh iya bisa. Ya nanti nampak Ibu terus nanti, biar nampak orang lain dulu. 1, 2, 3. Iya terima kasih. Oke, lanjut ke slide 4. Siapkan, hidupkan videonya. Kita bergaya Bapak Ibu, karena kita memang bergaya ya. 1, 2. Oke, kita lanjutkan ke halaman 5. Ya, ini halaman terakhir. 1, 2. Oke, baik. Terima kasih Bapak Kacapdin dan juga Bapak Tarmizi yang sudah bergabung dengan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Pak atas motivasi dan informasi-informasi terbaru yang sudah Bapak berikan kepada kami agar kami peserta pelatihan tetap semangat mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Bapak. Oke. Baik, Ibu Yusni. Mungkin coba dicek masih ada penanya Bu. Kalau tidak ada penanya lagi. Saya lihat di sini tidak ada. Pak Jajat kayaknya sudah menutup ya? Atau ya, tadi Pak Jajat sudah raise hand. Namun ya, ada lama Pak Jajat raise hand, tapi tidak ada kesempatan mungkin. Ya, mungkin sudah ini. Pak Jajat masih bisa dengar suara kami, Pak? Ini karena Bapak Jajat ini dari luar Aceh nih. Ya, luar Aceh ya. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan Pak Jajat. Masih ada Pak Jajat. Tapi ini sudah nampak kipas angin, nampaknya nggak ada lagi ya. Ya. Iya. Nggak ada lagi. Iya, coba di chat mana? Coba di room chat Bu mungkin. Di chat kayaknya tidak ada lagi. Ntar saya lihat. Iya, pertanyaan masih dari Ibu Lisa Fakriani ya dari SMK Negeri 1 Lhoknga, yaitu pertanyaannya kepada Ibu trainer. Apa beda Microsoft 365 dengan Microsoft Teams? Ya, itu pertanyaannya. Bagaimana Bu Aidar, bisa dijawab langsung?
Iya. Silakan Bu Aidar. Terima kasih kepada siapa tadi? Maaf lupa saya. Bu Lisa Fikriani ya? Lisa Fakriani. Microsoft seperti saya katakan tadi, Microsoft 365 ini adalah akun ataupun salah satu akses untuk masuk ke dalam Microsoft Teams. Sedangkan ini salah satu masing-masing adalah fitur yang ada di dalam Microsoft ya, Pak Ibu. Microsoft adalah yang paling induknya, itu yang induk yang paling besar. Yang lain adalah fitur-fitur yang ada di dalamnya. Dan Microsoft 365 ini atau Office 365 ini adalah yang biasa digunakan untuk di dunia pendidikan dan diberikan gratis kepada kita ataupun dalam bisa kita akses dengan mungkin ada yang dengan berbayar, bukan Microsoft Teams, maksudnya ada misalnya seperti deploy akun untuk sekolah-sekolah dalam harga yang sangat terjangkau ya Bapak Ibu. Nah, dalam Microsoft Teams ini adalah fitur yang bisa kita gunakan aplikasi untuk PJJ, pembelajaran jarak jauh. Begitu Bapak Ibu Lisa Fakriani. Ya, masih banyak ya. Saya ingin sedikit saya sampaikan kepada peserta, kalau nanti dalam aktivasi akun masih ada kendala, tolong di grup juga boleh. Sampaikan siapa saja yang akunnya masih terkendala dalam proses aktivasi. Jadi nanti saya akan melapor ke pihak Microsoft, ke master saya, untuk mereset ulang kode password akun Bapak Ibu. Karena masih saya trainer, karena kemarin kami baru lulus, belum diberikan kesempatan oleh pihak Microsoft untuk membuat akun sendiri. Insya Allah dengan doa Bapak Ibu semua, semoga saya diberikan kesempatan menjadi salah seorang menjadi yang bisa diberikan amanah untuk membuat akun. Itu lebih mudah kita lagi Bapak Ibu, apalagi kita daerah pantai barat selatan ini belum ada trainer ataupun yang bisa kita ajak untuk membuat akun. Harus kita harus kita hubungi lagi master dari kemungkinan bagian wilayah timur yang banyak Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik Bu Yusni, itu Pak Jajat sudah bergabung dengan kita, Pak Jajat. Silakan Pak, dihidupkan mikrofonnya. Ya, silakan dibantu Bu Yusni, Pak Jajat sudah. Ya, sama saja. Silakan Pak Jajat. Pak Jajat, mikrofonnya bisa dibuka, Pak. Oke, sip, Pak. Lanjut. Ini dari luar Aceh, Bapak Ibu. Iya. Ya, Pak Jajat. Suaranya Pak masih. Suaranya belum ini. Pak Jajat, kami. Belum terdengar ya suara Pak Jajat? Ya, suara Pak Jajat belum bisa kami dengar. Belum juga ya. Bisa. Belum bisa kita dengar, Pak. Belum bisa kita dengar, Pak. Itu mikrofonnya sudah saya hidupkan. Coba dicek Pak Jajat. Oh ya. Ya, itu udah. Coba diulang, Pak. Silakan Pak Jajat, pertanyaannya Pak. Ya, halo. Ada kedengaran Pak? Iya, sudah. Ya, sudah Pak Jajat. Pak perkenalkan Pak, dari mana, sekolah mana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, saya ucapkan apresiasi yang luar biasa ini, terutama saya mungkin satu peserta dari Jawa Barat, ya, saya dari Ciamis. Sangat berterima kasih sekali bisa diizinkan gabung di pelatihan dari tersebut. Terus terang, Bapak Ibu, ini materi dari awal sampai akhir ini hari ketiga, bagi saya khususnya ini baru semua. Dan ini saya masih awam, ya mudah-mudahan saja bisa menyerap semua materi. Untuk pertanyaan ke Ibu yang tadi, itu kalau tidak salah kan dalam Microsoft Teams ini kita bisa masuk melalui office.com atau juga kalau tidak salah bisa download Microsoft Teams-nya itu kan. Ini yang paling mudah itu langsung dari office.com atau download dulu Microsoft Teams-nya seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Jajat.
saya jawab langsung pertanyaan Ya, Pak langsung Jajan. saja Bu Aidar. Iya. Pak Jajan, nanti Bapak bisa kalau misalnya ingin Bapak ingin langsung masuk ke Microsoft Teams, boleh Bapak Jajan langsung masuk ke dalam aplikasi tersebut. Kalau Bapak tidak membuka aplikasi office.com ataupun ingin melihat fitur-fitur yang lain. Tetapi kalau misalnya ingin menggunakan dan melihat fitur-fitur yang tersedia di dalam Microsoft Office 365, Bapak harus membuka Office. Ya, di situ ada Webex, bisa kolaborasi dengan Webex, ada Sway. Sway itu Bapak Jajan, kalau misalnya kita gunakan di sini, maaf lagi azan. Sebentar ya, lagi azan. Ya, azan. Oke, Bu Aidar. Ya, saya lanjut. Ya, silakan Bu. Begini Pak Jajan, kalau Pak Jajan ingin lebih mengenal jauh tentang aplikasi-aplikasi yang ada di dalam Office, Bapak lebih bagus download aplikasi Office satu. Microsoft Edge seperti itu juga Pak, tapi seperti Office. Misalnya Google Browser dia kalau Microsoft Edge. Bapak Jajan boleh Office saja seperti tadi saya katakan tadi, Office. Nanti di sana ada fitur-fitur dan salah satunya adalah Microsoft Teams. Ya, tadi ada yang tanya, Microsoft Teams itu apa? Apa bedanya? Nah, Microsoft Teams ini adalah salah satu fitur yang ada dalam Office 365, salah satu fiturnya. Masih banyak lagi Pak Jajan, tadi ada sekilas saya buka. Ada Pak Jajan satu lagi, bahkan namanya Sway Pak Jajan. Setelah kami belajar kemarin, Sway itu menarik sekali. Bisa buat gambar dengan anak-anak, bisa buat video, nanti dibuat di situ, dimodifikasikan. Nanti seperti apa ya, bagus sekali. Nanti coba Pak Jajan cari-cari tentang Sway. Nah, itu menarik sekali. Sway itu bisa digunakan walaupun bukan dalam PJJ ini Pak Jajan, bisa dalam kondisi normal. Microsoft ini bisa digunakan pada saat anak-anak di sekolah. Kita ajak mereka, maaf ya, di sekolah saya karena ada ruang komputer, ada fasilitas itu. Jadi kadang-kadang anak-anak, jangan sampai anak-anak tersedia semua itu fasilitas di sekolah, tetapi kita tidak mampu mengaplikasikan, kita tidak bisa memberikan pengetahuan tentang IT kepada mereka, ataupun mereka tidak bisa mengakses semua aktivitas tersebut di sekolah, karena kita tidak mempunyai ilmu bagian itu. Nah, kita ajak mereka, ayo. Dan bahkan saya, Pak Jajan, dalam hari ini, setelah ini nanti kemungkinan jam 2 saya ikut pelatihan juga di Bali. Ini saya sebentar lagi terbang ke Bali secara virtual ya Pak Jajan. Sebentar lagi akan ke Bali. Ada pelatihan tentang Scratch. Seperti Pak Tarmizi tadi, Pak Tarmizi katakan dengan Pak Rahadian. Ada nanti gambar-gambar seperti si Upin Ipin itu, tetapi dibuat dalam cerita. Bahkan gambar tersebut ada kemarin waktu dipraktekkan dalam bentuk pelajaran matematika. Nanti ada 2 aktivitas, ada orang, maksudnya gambar-gambar kartun seperti itu. Kemarin saya ikut, menarik sekali. Bahkan saya sampai hari ini belum membuat tugas yang itu. Kemarin tampilkan
Nanti berbagi untuk Aceh tugasnya Jaya, dalam Bu. bentuk dalam bentuk matematika. Kita hari tunggu ini di Aceh Jaya. Ya, hari ini akan diajarkan oleh master kami dalam bentuk cerita. Nanti ada gambar-gambar seperti itu. Persis seperti kartun si Upin, tapi dalam bentuk pelajaran, Pak Jaja. Nah, itu sangat menarik. Makanya saya kemarin lagi cari ilmu nih. Nah, kita tambah ilmu dari bagian-bagian lain. Nah, begitu Pak Jaja. Terima kasih Pak Jaja atas pertanyaannya. Sama-sama. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Jaja. Izin Pak Ibu Moderator menyampaikan sedikit ke rekan-rekan semua. Iya. Kemarin kami dapat informasi juga dari Ibu Trainer, Ibu Aidariani, dan juga Bapak Master Trainer Microsoft. Karena IGI bekerja sama dengan Microsoft, seperti yang disampaikan Bapak Ketua tadi, maka IGI memberikan fasilitas terbaik bagi sekolah yang banyak anggota IGI-nya. Salah satunya itu adalah mendeploy website sekolah gratis, Bapak Ibu, bagi yang personil di sekolahnya itu ada web, maksud saya ada web dan anggota IGI di sekolah itu. Tapi bagi yang tidak anggota IGI juga akan difasilitasi oleh IGI. Mungkin harganya sangat terjangkau seperti itu, Bapak Ibu. Jadi banyak keuntungan ketika Bapak Ibu bergabung dengan IGI. Apalagi kalau memang sudah punya web sekolah, bisa dideploy 365, Office 365, dan semua siswa gurunya itu bisa berekstensi sama dengan Bapak Ibu menggunakan Microsoft Teams. Nah, seperti itu. Dan di tahun kedua nanti jauh lebih murah. Dan bahkan kemarin Master Trainer juga menyampaikan ke saya via Ibu Adar, sekolah yang belum punya web akan dibantu membuat web dengan harga yang sangat terjangkau. Mungkin itu Bu, sekilas informasi. Silakan saya kembalikan ke moderator. Oke, silakan Bu Terima moderator. kasih Pak Ernal. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ernal. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu peserta pelatihan semuanya. Mengingat waktu ya, sebenarnya makin seru ini, makin banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat dari trainer-trainer kita. Jadi demikianlah acara pelatihan kita pada hari ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih kepada Ibu trainer kita yang telah membagikan ilmu kepada kita semua. Dan juga saya ingatkan di sini untuk semua tugas ya, tugas Bapak Ibu mohon diselesaikan dan disetor ke kantong tugas yang telah disediakan. Karena di sini kami akan menilai, ada penilaian untuk 3 peserta yang menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jadi hanya ini akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Selanjutnya kita kembalikan ke host. Wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Yusni. Ya, selanjutnya sebagai kembalikan ke moderator. host. Ya. Terima kasih kepada seluruh para peserta yang sudah bergabung hari ini. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, silakan japri via WA group nantinya sama trainer masing-masing, dan juga untuk juknisnya silakan dibaca, mungkin kantung tugas juga ada di situ. Selamat ulang tahun Uni. Baik, saya sebagai berapa umur, Uni? host pada hari ini. Wow. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Akhirnya saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala kesempatan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu Waalaikumsalam sekalian, warahmatullahi wabarakatuh. ya, Sampai boleh jumpa. meninggalkan atau live ruangan virtual ini. Terima kasih.